Diusir saat hujan oleh suamiku, kini aku kembali sebagai pemilik saham. Setelahnya ku buat suami berlutut mencium kakiku, tapi ku panggil satpamku untuk membuangnya. Halo bunda semuanya. Semoga bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan tisu dan absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe ya, agar bunda semuanya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dunia mengenal suamiku, Arga Pradana, sebagai the next unicorn founder. Wajahnya terpampang di sampul majalah bisnis bulan ini dengan tajuk utama yang dicetak tebal, visioner muda yang mengubah wajah teknologi Indonesia. Di foto itu, Arga tersenyum percaya diri, mengenakan setelan jas Navy buatan Italia yang kupilihkan, jam tangan Patek Philippe yang kubelikan menggunakan dividen tahun lalu, dan berdiri di depan gedung kaca yang sewanya kubayar lunas 5 tahun ke depan. Bagi dunia, dia adalah raja. Tapi di ruang makan berlantai marmer dingin ini, di mataku yang menatap punggungnya yang sibuk dengan iPad, Arga hanyalah aset berisiko tinggi. Sebuah emiten busuk yang laporannya dipoles sedemikian rupa agar terlihat mengkilap, padahal fundamentalnya sudah keropos dimakan rayap. Dan rayap itu bukan hanya egonya sendiri. Kopinya pahit. Kia, kamu bisa bikin kopi yang benar nggak? Sih? Suara bariton itu memecah keheningan pagi. Arga tidak menoleh. Matanya masih terpaku pada grafik pertumbuhan pengguna aplikasi Luminatek yang sedang naik daun. Dia menggeser cangkir porselen Hermes itu dengan punggung tangan, gestur penolakan yang sudah menjadi sarapan rutin kami selama 2 tahun terakhir. Aku tidak menjawab. Tanganku yang baru saja selesai menuangkan air panas kembali meletakkan teko perak di atas meja. Dengan tenang, aku mengambil gula batu, memasukkannya ke dalam cangkir, dan mengaduknya perlahan. Denting sendok kecil beradu dengan porselen terdengar nyaring di ruangan yang terlalu luas untuk 2 orang yang sudah tidak saling bicara ini. Maaf, gumamku pelan. Kata itu keluar otomatis, tanpa emosi, seperti mesin penjawab otomatis yang diprogram untuk meredam konflik. Maaf terus. Kamu itu di rumah seharian, masa urusan kopi saja nggak becus? Harusnya kamu belajar dari istri teman-temanku. Mereka produktif. Mereka bikin kue, buka catering, jadi influencer. Kamu cuma menghabiskan oksigen di rumah mewah ini. Arga akhirnya menoleh. Tatapannya merendahkan, menyapu daster sutra polos yang kukenakan. Dia tidak melihat kualitas sutra itu, sutra grade A yang diimpor langsung dari Vietnam. Dia hanya melihat daster. Simbol kemalasan. Simbol wanita yang tidak berkontribusi pada neraca keuangan keluarga. Aku menahan senyum sinis yang ingin merobek sudut bibirku. Arga, oh Arga sayang. Jika saja dia tahu. Jika saja otak kecilnya yang terlalu sibuk dengan branding diri itu, mau sedikit saja melakukan riset mendalam. Rumah di kawasan Menteng ini, sertifikat hak miliknya tersimpan rapi di brankas pribadiku di Singapura, atas nama Yayasan Keluarga Abimanyu. Mobil Tesla yang terparkir di garasi, leasingnya dibayar oleh perusahaan cangkang milikku. Bahkan, Luminatek, perusahaan yang dia banggakan setengah mati itu, 55% sahamnya dimiliki oleh K Ventures. Dia tidak pernah bertanya siapa K di balik Ventures itu. Dia terlalu sibuk menjilat investor misterius yang selalu menyetujui anggaran gilanya. Dia tidak tahu bahwa K adalah Kiandra Abimanyu. Istri yang dia anggap benalu ini adalah pemilik mayoritas yang menandatangani persetujuan gaji bulanannya. Aku akan belajar bikin kopi lebih enak besok. Jawabku datar, kembali memainkan peran sebagai istri bodoh yang penurut. Pintu ruang makan terbuka lebar. Aroma parfum menyengat yang bercampur dengan bau dupa mahal langsung memenuhi ruangan. Ibu Ratih, ibu mertuaku, masuk dengan langkah yang dibuat seseanggun mungkin, meski hak tinggi sepatunya terdengar terlalu berisik di lantai marmer. Rambutnya disasak tinggi, penuh hairspray. Di lehernya melingkar kalung mutiara yang kutebak palsu, karena aku tahu persis kondisi keuangan Arga yang sebenarnya sedang bleeding untuk menutupi gaya hidup ibunya. Pagi, anakku sayang, seru Ibu Ratih, langsung mencium pipi Arga, mengabaikan keberadaanku sepenuhnya seolah aku adalah perabot tak bernyawa.
Duh, kamu kelihatan ganteng sekali di majalah itu, Ga. Ibu pamerkan ke grup arisan kemarin, semua pada iri. Katanya, Ratih, kamu beruntung punya anak sukses, gak kayak anak-anak mereka yang cuma jadi karyawan biasa. Arga tersenyum, egonya dielus dengan sempurna. Itu berkat doa ibu juga. Iya dong. Doa ibu itu keramat. Ibu Ratih duduk di kursi di sebelah Arga, lalu melirikku dengan ekor mata tajam. Oh, masih pakai daster jam segini? Kia, embok ya mandi, dandan. Suami mau berangkat kerja kok istrinya kucel begini. Jangan sampai Arga malu kalau ada tamu datang mendadak. Saya sudah mandi, Bu. Ini baju rumah, jawabku singkat. Alah, alasan. Bilang saja malas. Ibu Ratih mendengus, lalu kembali menatap Arga dengan mata berbinar licik. Ga. Jeng Nita kemarin bawa tas baru lo pas arisan. Itu lo, yang oranye kecil. Katanya limited edition. Ibu cek harganya cuma 200 juta. Bulan ini bonusmu cairkan? Belikan ibu satu ya. Masa ibunya CEO Luminatech pakai tas lama terus? Aku melihat rahang Arga mengeras sekilas. Aku tahu arus kas pribadinya sedang merah. Kartu kredit utamanya sudah over limit minggu lalu, karena membayar tagihan hotel bintang 5 entah untuk siapa. Tapi, di depan ibunya, Arga adalah dewa yang tak boleh terlihat lemah. Nanti Arga usahakan ya, Bu. Arga harus cek cash flow dulu, jawab Arga diplomatis. Jangan pelit sama orang tua, Ga. Rezeki itu lancar kalau kamu memuliakan ibumu. Jangan kayak istrimu ini. Ibu Ratih menunjukku dengan dagunya, yang bisanya cuma minta uang belanja tapi nggak bisa menghasilkan apa-apa. Beban. Kata, beban, itu mendarat lagi. Dulu, kata itu menyakitkan. Sekarang, kata itu hanya terdengar lucu. Aku adalah satu-satunya alasan mengapa debt collector tidak menggedor pintu rumah ini. Aku adalah satu-satunya alasan mengapa Ibu Ratih bisa duduk di kursi makan impor dari Italia ini. Arga berdiri, mengancingkan jasnya. Dia tampak tidak nyaman dengan permintaan ibunya, namun lebih tidak nyaman lagi berada di dekatku. Dia mengambil tas kerjanya, lalu mendekatiku. Bukan untuk mencium kening sebagai tanda kasih sayang, tapi sebagai formalitas kosong. Saat dia menunduk, aroma itu tercium. Bukan aroma Tom Ford yang biasa dia pakai. Ini aroma yang berbeda. Manis, tajam, sedikit murahan namun berusaha terdengar mahal. Aroma vanila bercampur musk yang agresif. Hidungku yang terlatih mengenali detail langsung bekerja. Ini bukan parfum yang dijual di counter resmi department store langgananku. Ini parfum Niche yang sedang hype di kalangan wanita karir muda yang ingin terlihat menonjol. Otakku berputar cepat, memanggil data pegawai Luminatech yang pernah kubaca di laporan HRD bulanan, laporan yang kukinta secara anonim sebagai investor. Shasha, Chief Marketing Officer baru. Usia 27 tahun. Ambisius. Lulusan beasiswa yang CV-nya penuh dengan pencapaian organisasi tapi nol pengalaman eksekutif nyata. Arga merekrutnya 3 bulan lalu dengan alasan, butuh darah segar. Rupanya, darah segar, itu kini menempel di kerah kemeja suamiku. Aku pulang malam hari ini. Ada meeting persiapan IPO dengan tim marketing, kata Arga dingin, tanpa menatap mataku. Dengan Shasha, tanyaku pelan. Arga tersentak. Gerakannya terhenti sejenak. Matanya menyipit, menatapku dengan campuran kaget dan curiga. Kenapa kamu tanya spesifik nama dia? Cuma tanya. Kan dia CMO baru. Jawabku, wajahku datar tanpa ekspresi tuduhan. Jangan mulai posesif nggak jelas. Kia, kamu nggak ngerti dunia bisnis. Meeting itu melibatkan banyak orang. Jangan samakan pekerjaan profesional saya dengan drama sinetron yang sering kamu tonton di rumah. Dia membalikkan badan dan berjalan pergi. Ibu Ratih mengekor di belakangnya sampai ke pintu depan, masih merengek soal tas oranye itu. Sepeninggal mereka, keheningan kembali menguasai ruang makan. Aku duduk kembali, menyesap tehku yang sudah dingin. Rasanya pahit, tapi menenangkan. Aku mengeluarkan ponsel keduaku dari saku tersembunyi di balik daster sutraku. Ponsel hitam polos yang tidak pernah diketahui Arga. Aku membuka aplikasi perbankan luar negeri,
memeriksa saldo di rekening K Ventures. Angkanya cukup untuk membeli harga diri Arga, Ibu Ratih, dan selusin tas oranye itu 100 kali lipat. Lalu, aku membuka email dari pengacara pribadiku. Subjek, draft adendum perjanjian pra-IPO Luminatech. Isi, Nona Kiandra. Sesuai instruksi, kami telah menyiapkan klausul Golden Share yang memberikan Anda hak veto mutlak atas keputusan direksi. Apakah Arga Pradana sudah membaca draft yang kami kirimkan ke email bayangannya? Aku mengetik balasan singkat, belum. Biarkan dia merasa di atas angin dulu. Tahan klausul itu sampai H1. Aku meletakkan ponsel itu di meja. Matahari pagi menyinari wajahku. Orang bilang kesabaran ada batasnya. Bagiku, kesabaran adalah investasi jangka panjang. Dan saat ini, aku sedang menunggu momen market crash bagi saham bernama Arga Pradana. Nikmatilah panggung sandiwaramu, suamiku. Karena sutradara sesungguhnya baru saja selesai minum teh. Layar televisi 85 inci di ruang keluarga menyala terang, menampilkan siaran ulang wawancara eksklusif di saluran berita bisnis terkemuka, CNBC Indonesia. Di sana, duduk di sofa kulit berwarna krem dengan pencahayaan studio yang dramatis, adalah suamiku. Arga terlihat memukau. Harus kuakui, tim public relations, PR, yang kugaji mahal bekerja sangat efektif. Mereka berhasil memoles Arga dari seorang sarjana teknik yang canggung menjadi sosok alpha male yang karismatik. Jadi, Mas Arga, tanya pembawa acara wanita itu dengan nada kagum, Luminatech akan segera melantai di bursa saham bulan depan. Valuasinya digadang-gadang menembus 1 triliun rupiah. Apa rahasia di balik kesuksesan fenomenal ini? Siapa support sistem terbesarmu? Aku menyesap camomileti di tanganku, menunggu jawaban itu. Jawaban yang sudah bisa kutebak naskahnya. Arga tersenyum, menatap kamera dengan tatapan yang dilatih untuk terlihat tulus. Kerja keras, Mbak. Saya tidur hanya 3 jam sehari selama 2 tahun ini. Saya membangun sistem ini sendirian, dari garasi kecil, tanpa bantuan siapapun. Saya percaya, visi seorang pemimpin adalah kunci. Saya tidak punya privilege koneksi atau uang warisan. Ini murni hustle. Luar biasa, puji si pembawa acara. Bagaimana dengan peran keluarga? Istri, mungkin? Jantungku berdetak datar. Tidak ada lonjakan emosi, hanya rasa ingin tahu ilmiah tentang seberapa jauh dia berani berbohong. Arga tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. Istri saya orang rumahan, Mbak. Dia wanita yang sangat tradisional. Dia menjaga rumah agar saya bisa fokus berperang di dunia luar. Tapi untuk urusan bisnis, visi, dan strategi, itu 100% saya dan tim inti saya. Dia tidak mengerti dunia ini. Tradisional. Kata halus untuk menyebutku bodoh dan tidak relevan. Aku mematikan televisi tepat saat Arga mulai memuji partner strategisnya, Sasha, yang katanya membawa Lumina ke level global. Suara mobil terdengar di halaman depan. Arga pulang lebih awal dari biasanya. Bukan untuk makan malam bersamaku, tentu saja. Hari ini adalah malam gala dinner pra-IPO Luminatech. Acara paling prestisius tahun ini, di mana seluruh pemegang saham, calon investor, dan media akan berkumpul di ballroom Hotel Ritz-Carlton. Aku berdiri, berjalan menuju kamar tidur utama. Di atas kasur, aku sudah menyiapkan gaun malam rancangan desainer lokal yang elegan berwarna biru tua, warna korporat Lumina. Sederhana, namun berkelas. Aku berniat hadir. Sebagai istri, itu hakku. Sebagai pemilik saham mayoritas, itu kewajibanku, meski tak ada yang tahu. Pintu kamar terbuka. Arga masuk dengan tergesa-gesa, melonggarkan dasinya. Dia terhenti saat melihat gaun biru itu terhampar di tempat tidur. Alisnya bertaut. Itu baju siapa? Bajuku. Jawabku tenang, sambil membuka lemari untuk mengambil jas hitam terbaiknya. Untuk acara malam ini, undangan menyebutkan dress code-nya formal blue-black, kan? Arga menatapku seolah aku baru saja mengatakan aku ingin menerbangkan roket ke bulan. Dia mendengus kasar, lalu melempar tas kerjanya ke sofa. Kamu nggak ikut, Kia? Tanganku yang sedang memegang jasnya berhenti di udara.
Aku menoleh perlahan. Kenapa? Undangan itu untuk Emer Mrs. Arga Pradana. Itu cuma formalitas cetak undangan. Bentaknya, nadanya naik 1 oktav. Dia berjalan mendekat, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Dengar baik-baik. Malam ini adalah malam paling krusial buat karirku. Di sana bakal ada investor dari Silicon Valley, pejabat kementerian, dan Taipan Media. Aku butuh image yang sempurna. Modern, dinamis, progresif. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Sementara kamu, lihat dirimu, Kia. Kamu itu membosankan. Kamu terlalu ibu-ibu. Kalau kamu berdiri di sampingku, kamu bakal merusak Vibes. Orang bakal mikir aku CEO kampungan yang nikah sama wanita yang cuma bisa masak sop ayam. Kamu itu liabilitas buat branding perusahaan. Liabilitas. Istilah akuntansi untuk kewajiban atau utang yang harus dilunasi. Dalam kamus Arga, aku adalah utang buruk yang merugikan neraca citranya. Jadi, siapa yang akan mendampingimu? Tanyaku, suaraku semakin dingin. CEO biasanya datang dengan pasangan. Sasha, jawab Arga cepat. Terlalu cepat. Dia cemo. Dia pintar, cantik, bahasa Inggrisnya lancar, dan dia nyambung kalau diajak ngomong soal valuation cap atau market penetration. Dia merepresentasikan wajah Lumina yang sebenarnya. Kamu di rumah saja. Tidur. Arga merampas jas hitam dari tanganku. Dia berganti pakaian dengan cepat, menyemprotkan parfum Tom Ford barunya dengan boros. Dia bersiul kecil, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya, karena berhasil menyingkirkan istri memalukan dari acaranya. Aku berjalan ke arahnya saat dia sedang kesulitan memasang cufling, kancing manset, emas di lengan kemejanya. Tanpa kata, aku menepis tangannya pelan dan mengambil alih tugas itu. Arga membiarkanku. Mungkin dia pikir ini adalah bentuk kepatuhanku. Aku memasang kancing itu dengan presisi. Jarak wajah kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa melihat pori-pori kulitnya yang tertutup bedak tipis, dempul untuk menutupi kelelahan. Mas, bisikku pelan, mataku menatap tajam ke manik matanya. Ingat satu hal, boneka yang paling bagus pun tetap butuh tali untuk bergerak. Jangan sampai kamu lupa siapa yang memegang talinya. Arga tertawa, menepuk pipiku pelan, seperti menepuk hewan peliharaan. Kamu ngomong apa sih? Melantur. Kebanyakan nonton film kamu. Udah, aku berangkat. Jangan tunggu aku pulang. Dia berbalik dan melangkah keluar kamar dengan gagah. Di lantai bawah, aku mendengar suara klakson mobil. Bukan mobil sopir kami. Itu suara klakson Porsche merah. Aku berjalan ke jendela, menyibakkan tirai sedikit. Di depan gerbang, sebuah Porsche merah menyala menunggu. Kaca jendelanya turun, memperlihatkan seorang wanita muda dengan gaun merah marun yang memamerkan bahu, riasan wajah yang bold, dan senyum kemenangan. Sasha. Arga masuk ke mobil itu. Mereka tertawa lepas, seolah dunia ini milik berdua. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan debu tipis di depan gerbang rumah, kandang emasku. Aku tidak menangis. Air mata adalah respons emosional yang tidak efisien. Aku berjalan kembali ke tempat tidur, melipat gaun biru yang tidak jadi kupakai dengan rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam kotaknya. Lalu, aku duduk di meja kerjaku yang tersembunyi di sudut ruangan, membuka laptop MacBook Pro-ku. Jari-jariku menari di atas keyboard, memasukkan serangkaian kode sandi untuk masuk ke server internal event organizer yang menangani acara malam ini. Tentu saja aku punya akses. Aku yang membayar down payment-nya 3 bulan lalu, melalui rekening perusahaan cangkang di Cayman Island. Di layar, muncul live feed dari CCTV ballroom. Aku bisa melihat para tamu mulai berdatangan. Pelayan hilir mudik membawa gelas champagne. Dan di sana, di pintu masuk, Arga dan Sasha sedang berpose di karpet merah. Tangan Arga melingkar di pinggang Sasha. Kilatan lampu kamera menyambar mereka seperti badai petir. Mereka terlihat sempurna. Pasangan power couple masa depan. Aku membuka tab baru di browserku. Masuk ke sistem manajemen aset Lumina Tech. Malam ini, biarkan mereka berpesta. Biarkan mereka mabuk oleh anggur mahal dan pujian palsu.
Tapi ada satu hal kecil yang Arga lupakan. Kartu kredit korporat Luminatech yang dia bawa di saku jasnya, kartu Black Card yang rencananya akan dia gunakan untuk mentraktir investor VIP di after party nanti, memiliki fitur keamanan khusus. Fitur yang hanya bisa diotorisasi oleh pemegang saham pengendali. Aku mengklik menu, Limit Management. Kursor mouseku melayang di atas kolom, Daily Transaction Limit. Angka saat ini, IDR 500 juta. Aku menghapus angka itu. Aku mengetik angka baru, IDR 0. Enter. Status, Obda. Selamat bersenang-senang di after party, Mas. Gumamku pada layar laptop yang menampilkan wajah sumringah suamiku. Semoga Sasha bawa uang tunai. Malam ini, panggung boneka itu memang milikmu. Tapi listrik yang menyalakan lampunya, baru saja kumatikan saklarnya. Matahari sudah tinggi, menembus tirai tipis kamar tidur kami dengan sinar yang menyilaukan, namun Arga masih menggeliat di balik selimut. Bau alkohol sisa semalam menguar kuat dari napasnya, bercampur dengan aroma keringat dingin. Kejadian di after party semalam pasti menjadi mimpi buruk baginya. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Saat pelayan membawa mesin edisi ke meja VIP, saat Arga dengan percaya diri mengeluarkan Black Card korporatnya, dan saat mesin itu berbunyi B panjang dengan tulisan Declinet di layarnya. Bukan sekali, tapi 3 kali. Di depan para investor Silicon Valley. Di depan pejabat kementerian. Dan tentu saja, di depan Sasha yang pasti harus menahan malu sambil buru-buru meminjam kartu kredit pribadinya yang limitnya tak seberapa itu. Sialan. Erang Arga, tangannya meraba-raba meja nakas mencari air minum. Aku sudah berdiri di sana, menyodorkan segelas air lemon hangat dan 2 butir aspirin. Arga membuka matanya yang merah dan bengkak. Dia melihatku, lalu merebut gelas itu tanpa mengucapkan terima kasih. Dia meneguknya rakus, seolah air itu bisa membasuh rasa malunya. Bang sialan, umpatnya setelah meletakkan gelas dengan keras. Bisa-bisanya sistem mereka down pas aku mau bayar tagihan 50 juta. Kamu tahu nggak, Kia? Aku hampir mati berdiri di sana. Para bule itu ngeliatin aku kayak aku penipu. Mungkin limitnya habis? Tanyaku polos, sambil memunguti jasnya yang terlempar sembarangan di lantai. Mustahil. Limitnya 1,5 miliar. Itu pasti glitch system. Dasar bank lokal, nggak profesional. Arga memijat pelipisnya. Sasha sampai harus nalangin pakai tabungannya. Malu-maluin banget. Aku harus ganti uang dia hari ini juga, plus bunga kerugian moral. Aku hanya mengangguk pelan, menyembunyikan kepuasan yang menjalar di dadaku. Ganti saja, Mas. Toh, uang yang kamu pakai buat ganti itu juga uangku. Aku mau mandi. Siapin baju ganti. Jangan yang biru lagi, aku muak lihat warna biru gara-gara semalam. Perintahnya kasar, lalu menyeret kakinya menuju kamar mandi. Suara gemericik air shower terdengar beberapa detik kemudian. Inilah momennya. Arga meninggalkan iPad Pro-nya tergeletak di atas kasur, menyala dengan layar yang belum terkunci sepenuhnya, karena dia baru saja mematikan alarm. Kecerobohan fatal yang lahir dari arogansi. Dia merasa aman di rumah ini karena dia menganggapku gaptek. Wanita yang hanya mengerti cara membuka Instagram dan resep masakan. Dia lupa, akulah yang mengatur enkripsi awal cloud server Luminatech 2 tahun lalu, saat dia masih merengek minta modal usaha. Aku duduk di tepi kasur, meraih iPad itu. Jantungku berdetak stabil. Tidak ada rasa bersalah saat aku menggeser layarnya. Aku tidak membuka galeri foto atau pesan WhatsApp. Itu terlalu amatir. Perselingkuhan fisik hanyalah gejala. Aku mencari akar penyakitnya. Aku langsung membuka aplikasi Viles, masuk ke folder tersembunyi yang diamankan dengan Face ID. Tapi Arga, si jenius teknologi ini, membuat kesalahan bodoh. Dia mendaftarkan wajah alternatif di pengaturan biometriknya. Wajahku. Dulu, saat kami baru menikah dan masih mesra, dia memintaku mendaftarkan wajahku agar aku bisa mengakses hiburan di iPad-nya. Dia lupa menghapusnya. Scan berhasil. Gembok terbuka. Aku menelusuri folder bernama Project Sunrise. Nama yang terdengar penuh harapan, tapi isinya adalah kegelapan murni. Di dalamnya, ada 3 file PDF dan 1 rekaman suara. File pertama, draft gugatan perceraian,
Arga P versus Kiandra A. File kedua, Surat Perjanjian Pranikah, Backdated. File ketiga, Skema Pembagian Aset Pasca IPO. Tanganku dingin saat membuka file pertama. Mataku memindai poin-poin hukum yang disusun rapi oleh pengacara mahal yang disewanya, pengacara yang kubayar jasanya lewat aliran dana perusahaan, ironisnya. Alasan gugatan, ketidakcocokan mendasar. Tergugat, Kiandra, tidak memberikan kontribusi ekonomi dan menghambat pertumbuhan karir penggugat, Arga. Tuntutan, hak asuh harta Gonogini ditiadakan berdasarkan surat perjanjian pranikah yang akan dipalsukan tanggalnya. Tanggal pendaftaran gugatan tertulis jelas, H3 setelah IPO Luminatek. Mereka merencanakannya dengan presisi militer. Begitu bel bursa berbunyi dan saham Lumina melesat naik, menjadikan Arga miliarder baru secara resmi, dia akan menendangku keluar. Dia ingin memastikan aku tidak mendapatkan sepeser pun dari kekayaan barunya. Aku membuka file ketiga, Skema Pembagian Aset. Di sana, tertera diagram lingkaran. 40% saham pribadi Arga akan dialihkan ke sebuah entitas baru bernama Shnergi Holdings, yang direkturnya adalah Sasha. Sisanya akan disebar ke rekening luar negeri untuk menghindari pelacakan aset saat sidang cerai. Mereka ingin membuat Arga terlihat miskin di atas kertas saat menceraikanku, lalu menikmati kekayaannya bersama Sasha setelah palu hakim diketuk. Licik, desisku pelan. Sangat licik, dan sebenarnya cukup cerdas, kalau saja lawan kalian bukan aku. Terakhir, aku menekan tombol play pada file rekaman suara. Durasi, 2 menit. Suara Sasha terdengar jernih, diiringi suara gelas berdenting dan tawa manja. Sepertinya direkam saat mereka sedang stay chation. Sayang, kamu yakin pengacara itu bisa bikin perjanjian pranikah mundur tanggalnya? Si Kia itu kan biarpun blow-on, dia pasti nuntut Gonogini. Suara Arga menjawab, terdengar angkuh. Tenang aja, Sha. Kia itu nggak punya siapa-siapa. Orang tuanya udah meninggal, saudaranya jauh semua. Dia nggak punya uang buat sewa pengacara hebat. Begitu aku kasih uang kerohiman 100 juta dan apartemen kecil di pinggiran, dia pasti langsung setuju cerai. Dia itu lemah. Parasit yang cuma butuh inang. Setelah inangnya lepas, dia mati. Parasit. Sasha tertawa renyah. Kasihan juga ya. Dia nggak tahu kalau inangnya sebentar lagi jadi milikku seutuhnya. Oh ya, rumah di Menteng itu, nanti langsung kita renovasi ya. Aku nggak suka selera dekorasi Kia. Terlalu kuno. Aku mau ganti jadi konsep industrial modern. Apapun buat kamu, calon nyonya CEO. Balas Arga, diikuti suara kecupan basah. Aku mematikan rekaman itu. Rasa mual menyeruak di perutku, tapi bukan karena jijik melihat kemesraan mereka. Aku mual melihat betapa rendahnya mereka menilai intelektualitasku. 100 juta? Apartemen pinggiran? Itu harga yang mereka tetapkan untuk 5 tahun pengabdianku, modal awalku, dan jaringan bisnis yang kuberikan padanya? Arga menyebutku parasit. Padahal, dialah kanker yang menggerogoti modal dan kesabaranku. Dan seperti kanker stadium lanjut, satu-satunya cara menanganinya adalah dengan memotong jaringan itu sampai ke akar-akarnya, lalu membakarnya dengan radiasi finansial tingkat tinggi. Aku segera mengirimkan semua file itu ke email terenkripsiku. Jejak digital ini adalah peluru emas. Dengan dokumen fraud, pemalsuan dokumen pranikah, ini, aku tidak hanya bisa memiskinkannya, aku bisa memenjarakannya. Tapi penjara terlalu mewah untuk Arga. Aku ingin dia merasakan penjara tanpa jeruji, kemiskinan dan penghinaan sosial. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aku dengan cepat menutup aplikasi, mengunci layar, dan meletakkan iPad itu kembali di posisi semula. Presisi hingga ke milimeter kemiringannya. Arga keluar dengan handuk melilit di pinggang, rambutnya basah meneteskan air. Wajahnya terlihat lebih segar, meski matanya masih menyiratkan sisa kekesalan semalam. Mana bajuku? Tanyanya ketus. Aku berdiri, mengambil setelan kemeja putih dan celana bahan abu-abu yang sudah kusiapkan. Aku berjalan mendekatinya, menyerahkan pakaian itu dengan senyum tipis. Senyum yang baginya terlihat patuh, tapi sebenarnya adalah senyum algojo yang baru saja mengasah kapaknya. Ini, Mas, sudah disetrika rapi.
Bagus, Arga mengambilnya kasar. Hari ini aku pulang telat lagi. Jangan telepon-telepon. Aku harus memperbaiki hubungan sama investor gara-gara insiden kartu kredit itu. Iya, Mas. Semangat kerjanya, ujarku lembut. Semoga semua rencananya berjalan lancar. Terutama rencana pasca IPO-nya. Arga berhenti memakai celana. Dia menatapku tajam. Maksud kamu apa? Maksudku, rencana ekspansi bisnisnya. Jawabku tenang, menatap matanya tanpa berkedip. Kan Mas Arga bilang mau bawa Lumina mendunia setelah IPO. Memangnya ada rencana lain? Arga membuang napas lega, lalu mendengus meremehkan. Ya ekspansilah. Apalagi, dasar wanita, tahunya cuma drama. Dia melanjutkan berpakaian, tidak menyadari bahwa kalimatku tadi adalah peringatan terakhir. Kesempatan terakhir baginya untuk jujur, yang baru saja dia buang ke tempat sampah. Baiklah, Arga. Kamu menginginkan perang. Kamu ingin membuang aset tidak produktif ini. Maka bersiaplah. Karena aset ini baru saja memutuskan untuk melakukan hostile takeover terhadap seluruh hidupmu. Saat Arga keluar dari kamar, aku menatap punggungnya. Dulu aku melihatnya sebagai punggung tempatku bersandar. Sekarang, aku melihatnya sebagai papan target. Dan aku tidak pernah meleset. Begitu suara mobil Arga menghilang di tikungan jalan, rumah ini bukan lagi sebuah sangkar, melainkan markas besar operasional. Topeng, istri penurut, yang kupakai sejak pagi langsung luruh, digantikan oleh wajah asliku, Kiandra Abimanyu, pemilik modal. Aku tidak membuang waktu. Langkahku tegas menuju ruang kerja pribadi yang selama ini Arga sebut sebagai ruang menjahit. Dia pikir aku menghabiskan waktu di sini untuk menyulam taplak meja atau merajut syal. Dia tidak tahu bahwa di balik lemari kayu jati yang berisi benang wol itu, terdapat dinding palsu yang menyembunyikan brankas VireProf dan server pribadi terenkripsi. Aku menekan panel biometrik di balik lukisan bunga matahari. Dinding bergeser tanpa suara. Ruangan di dalamnya sejuk, beraroma sage dan uang. 3 monitor melengkung menyala serentak begitu mendeteksi kehadiranku. Di layar utama, logo K Ventures, perusahaan investasi yang memegang nyawa Luminatech, berputar perlahan. Aku mengenakan headset khusus. Pukul 10 pagi. Waktunya rapat koordinasi dengan tim hukumku di Singapura. Selamat pagi, Nona Kiandra, sapa suara berat di seberang sana. Itu adalah Julian, pengacara senior dari firma hukum Rajahtan yang menangani aset-aset luar negeriku. Wajahnya muncul di layar kiri, berlatar belakang cakrawala Marina Bay. Pagi, Julian. Langsung ke inti masalah. Jawabku, tanpa basa-basi. Bagaimana status audit forensik bayangan yang kuminta minggu lalu? Julian mengangguk, lalu membagikan layar. Sebuah neraca keuangan yang penuh dengan tanda merah muncul di hadapanku. Sesuai dugaan Anda. Arga Pradana sangat ceroboh. Jelas Julian, kursornya menunjuk ke kolom operating expenses, OPEX. Dia mengalirkan dana perusahaan sebesar 3,5 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir ke pos yang dia beri label, biaya riset pasar entertainment. Riset pasar? Aku tertawa sinis. Riset pasar di butik Chanel dan hotel bintang 5 di Bali. Tepat sekali, Julian memperbesar data transaksi itu. Kami melacak aliran dananya. Uang itu digunakan untuk menyewa penthouse di kawasan SCBD atas nama Sasha Amira, pembelian perhiasan berlian, dan perjalanan dinas ke Paris yang tidak memiliki agenda pertemuan bisnis valid. Aku menatap angka-angka itu. 3,5 miliar rupiah. Itu adalah uang investor. Uangku. Arga tidak hanya berselingkuh menggunakan hatinya, dia berselingkuh menggunakan dompetku. Dalam hukum korporasi, ini bukan sekadar masalah moral. Ini adalah penggelapan dana, embezzlement. Ini adalah pidana. Simpan semua bukti transaksinya, Julian. Jangan sampai ada satu struk pun yang terlewat. Aku ingin bukti ini siap cetak saat RUPS nanti. Perintahku. Sekarang, mari bicara soal strategi nuklir. Bagaimana dengan klausul golden share? Julian tersenyum tipis. Senyum seorang predator hukum. Dokumen investasi awal Seria yang ditandatangani Arga 3 tahun lalu mengandung klausul hak veto absolut,
dan opsi pembelian kembali, buyback option, jika ditemukan pelanggaran good corporate governance. Dengan bukti penggelapan dana ini, Nona Kiandra secara hukum berhak memecat CEO secara sepihak dan mengambil alih sisa saham Arga dengan nilai nominal 0 rupiah. 0 rupiah. Ulangku, meresapi manisnya kata itu. Benar. Karena dia melanggar kontrak integritas, sahamnya dianggap hangus sebagai ganti rugi. Arga Pradana akan keluar dari Luminatech tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badannya. Sempurna, desisku. Siapkan dokumen eksekusinya. Beri tanggal efektif tepat pada hari RUPS pra-IPO minggu depan. Baik, Nona. Ada satu hal lagi, Julian tampak ragu sejenak. Ibu Ratih. Kami mendeteksi adanya kartu kredit tambahan perusahaan yang diterbitkan atas nama beliau. Limitnya 50 juta per bulan. Digunakan untuk belanja tas dan arisan. Darahku mendidih, tapi wajahku tetap sedingin es. Arga memberikan fasilitas direksi kepada ibunya yang bahkan tidak tahu cara menyalakan komputer? Biarkan saja dulu, Julian, putusku. Biarkan tagihannya membengkak bulan ini. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya nanti. Aku ingin tagihan itu menjadi paku terakhir di peti matinya saat penagih utang datang. Dimengerti. Oh ya, Nona, mengenai rencana IPO. Arga mendesak Underwriter, penjamin emisi, untuk mempercepat jadwal. Dia sangat percaya diri. Biarkan dia percaya diri. Kepercayaan diri yang tinggi membuat orang lengah, ujarku sambil menatap foto Arga di layar monitor. Foto yang diambil saat dia menandatangani kontrak investasi denganku 3 tahun lalu, tanpa membaca klausul kecil di halaman 45. Julian, pastikan perwakilan K-Ventures yang datang ke RUPS nanti adalah orang baru. Orang yang tidak dikenal Arga. Aku akan masuk terakhir sebagai kejutan utama. Siap, Nona. Sambungan terputus. Aku melepas headset dan bersandar di kursi ergonomis kulitku. Mataku kembali menatap deretan angka korupsi yang dilakukan suamiku. 3,5 miliar rupiah. Jumlah itu bisa digunakan untuk membiayai sekolah ratusan anak kurang mampu. Atau mengembangkan fitur baru aplikasi. Tapi Arga memilih membakarnya demi memuaskan nafsu dan ego wanita lain. Tiba-tiba, interkom di mejaku berbunyi. Itu dari pos satpam depan. Nyonya, ada paket datang. Kurirnya bilang harus diterima langsung oleh Bapak Arga, tapi Bapak kan sedang di kantor. Suara satpam terdengar ragu. Paket apa, Pak? Kelihatannya dokumen penting. Nyonya, dari bank. Terima saja, Pak. Biar saya yang tanda tangan. Bilang saya asisten pribadinya kalau kurirnya rewel. Aku keluar dari ruang rahasia, menutup kembali dinding palsu itu, dan kembali menjadi Kiandra si ibu rumah tangga. Aku berjalan ke depan, menerima amplop coklat tebal itu dari kurir. Tertulis di kop surat, Bank Sentral Asia, Private Banking. Kepada Mr. Arga Pradana. Perihal, persetujuan kredit agunan sertifikat rumah, KPR Refinancing. Tanganku gemetar menahan amarah saat membaca judul surat itu. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Arga sedang mencoba menggadaikan sertifikat rumah ini, rumah yang dia pikir miliknya, untuk mendapatkan dana tunai cepat. Mungkin untuk menutupi kerugian judi sahamnya, atau untuk membelikan Shasha apartemen yang lebih mewah sebelum harta gono gini dibagi. Bodoh. Sangat bodoh. Dia lupa satu detail kecil. Sertifikat rumah ini tidak ada di brankas kamar tidur kami. Yang ada di sana hanyalah duplikat berkualitas tinggi yang kucetak 2 tahun lalu, hanya untuk memuaskan egonya agar dia merasa memiliki. Sertifikat asli tersimpan aman di Singapura. Jika dia mencoba memproses ini ke bank, bank akan menolaknya karena sertifikat yang dia berikan palsu. Atau lebih parah, dia akan dituduh melakukan pemalsuan dokumen. Aku tersenyum miring. Ini bukan ancaman. Ini adalah bunuh diri. Aku membawa amplop itu ke dapur, menyalakan kompor gas. Api biru menyala, menari-nari seolah mengejek ambisi Arga. Aku bisa saja menyimpan surat ini sebagai bukti tambahan. Tapi tidak, aku punya ide yang lebih menyakitkan. Aku membakar ujung amplop itu sedikit, lalu mematikannya, meninggalkan bekas hangus yang dramatis.
Kemudian aku meletakkannya di meja kerja Arga di ruang tengah. Seolah-olah surat itu, tidak sengaja, terkena api rokok atau lilin aromaterapi. Biarkan dia panik. Biarkan dia berpikir Ban menolaknya. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa rencananya selalu gagal satu langkah sebelum garis finish. Nikmati sisa waktumu, Mas. Bisikku pada foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Foto di mana aku tersenyum tulus dan dia tersenyum karena berhasil menikahi wanita yang dia pikir bodoh. Perang ini sudah tidak lagi adil. Ini adalah pembantaian. Dan aku baru saja mengasah pisau bedahku. Malam itu, suasana di meja makan terasa lebih mencekam dari biasanya. Arga duduk dengan wajah kusut, kemejanya berantakan, dan dasinya sudah terlempar entah kemana. Di tangannya, gelas whisky ketiga sudah hampir kosong. Amplop dari Ban yang sengaja kubakar ujungnya tadi siang tergeletak di meja kerjanya, tak disentuh lagi. Aku bisa melihat kepanikan di matanya. Dia pasti sudah mencoba menghubungi pihak bank dan mendapat penolakan mentah-mentah karena sertifikat yang dia bawa dinyatakan tidak valid atau perlu verifikasi ulang. Rencananya untuk mendapatkan dana tunai cepat, demi menutupi lubang penggelapan dana 3,5 miliar itu gagal total. Sekarang, dia terdesak. Dan tikus yang terdesak akan memakan umpan apa saja, bahkan yang beracun sekalipun. Makanannya dingin, Mas, ujarku pelan, meletakkan piring berisi salmon Wellington yang sudah kupanaskan 2 kali. Aku nggak lapar, geram Arga, matanya menatap kosong ke arah dinding. Valuasi Lumina stagnan. Investor menahan dana tambahan sampai IPO minggu depan. Padahal aku butuh cash sekarang untuk operasional. Operasional. Bahasa halus untuk membayar tagihan kartu kredit ibunya dan sewa apartemen Sasha yang jatuh tempo besok. Aku duduk di hadapannya, memasang wajah polos penuh kekhawatiran. Memangnya kenapa stagnan? Mas, bukannya aplikasimu yang paling canggih? Kamu nggak ngerti, Kia? Pasar lagi lesu. Kompetitor kita, Denit Eye, baru saja mengumumkan fitur baru. Investor mulai melirik mereka. Kalau aku nggak bikin gebrakan dalam 2 hari ini, harga saham perdana kita bisa anjlok di bawah target. Kalau itu terjadi, Arga menelan ludah, aku bisa habis. Inilah celahnya. Aku mengambil majalah Forbes edisi lama yang sengaja kuletakkan di dekat piringku. Aku membalik halamannya seolah sedang mencari topik pembicaraan ringan. Oh ya, Mas, aku baca artikel ini tadi siang. Katanya Elon Musk dulu pernah meluncurkan fitur autopilot versi beta ke publik meski belum sempurna, cuma untuk menaikkan harga saham. Hasilnya sukses besar. Kan? Orang-orang suka sensasi teknologi baru, nggak peduli ada bug dikit. Arga menoleh, keningnya berkerut. Maksud kamu? Ya, kenapa Mas Arga nggak luncurkan saja fitur Lumina Gold itu sekarang? Yang fitur prediksi pasar berbasis AI itu loh. Katanya itu senjata rahasia Mas. Kan? Gila kamu. Arga mendengus, kembali menuang alkohol ke gelasnya. Fitur itu belum stabil. Tim teknis bilang server kita belum kuat nampung beban kalau diluncurkan ke 1 juta pengguna sekaligus. Masih butuh stress test 2 bulan lagi. Aku mengedikkan bahu, pura-pura bodoh. Ya ampun, Mas. Tim teknis itu kan isinya orang-orang penakut yang cuma main aman. Mas Arga kan CEO-nya, visionernya. Kalau nunggu sempurna, keburu diambil orang idenya. Aku mencondongkan tubuh sedikit, menatap matanya dengan tatapan memuja yang palsu. Bayangkan kalau besok Mas umumkan peluncuran fitur itu. Media pasti heboh. Investor pasti rebutan masuk. Valuasi perusahaan langsung meroket 2 kali lipat dalam semalam. Masalah cash flow, lewat. Uang investor bakal banjir masuk sebelum IPO. Hening. Aku bisa melihat roda gigi di otak Arga berputar. Keserakahan mulai mengalahkan logika. Dia membayangkan tepuk tangan, pujian, dan yang terpenting, uang tunai instan untuk menyelamatkan lehernya dari jerat utang. Dia tidak tahu satu hal krusial. Fitur Lumina Gold itu dibangun di atas kernel inti sistem yang kucoding sendiri 3 tahun lalu dengan nama samaran di GitHub. Aku sengaja menyisipkan bom waktu dalam kodenya. Jika beban pengguna melebihi kapasitas 80%, yang pasti terjadi saat peluncuran massal,
sistem tidak hanya akan melambat. Sistem akan crash total dan menghapus cache data pengguna. Itu akan menjadi bencana PR, public relations, terbesar dalam sejarah startup lokal. Valuasi naik 2 kali lipat. Gumam Arga, matanya mulai berbinar liar. Kalau saham naik, aku bisa jual sebagian porsi pribadiku lebih cepat di pasar sekunder. Aku bisa dapat puluhan miliar dalam sehari. Betul banget, Mas. Kamu kan jenius. Bug dikit nanti bisa diperbaiki sambil jalan. Yang penting hype-nya dulu, bisikku, menyiram bensin ke api egonya. Arga tiba-tiba berdiri. Energinya kembali. Dia menyambar ponselnya dan langsung menekan nomor panggilan cepat. Halo, Sasha? Suaranya lantang dan otorita. Aku tersenyum tipis, memotong salmon Wellingtonku dengan pisau steak yang tajam. Dagingnya merah, berdarah, dan lembut. Sha, dengerin aku. Batalkan semua jadwal marketing besok. Kita ganti strategi. Siapkan rilis pers sekarang juga. Kita akan luncurkan Lumina Gold lusa. Ya, lusa. Sebelum RUPS pra-IPO. Suara Sasha terdengar samar dari seberang, nadanya panik. Tapi ga, CTO bilang itu belum siap. Servernya bisa meledak. Persetan sama CTO, bentak Arga. Saya CEO-nya. Saya yang ambil risiko. Bilang sama tim teknis, kalau mereka nggak bisa deploy dalam 24 jam, mereka semua saya pecat. Ini perintah. Arga mematikan telepon, lalu menatapku dengan seringai kemenangan. Dia merasa baru saja mengambil keputusan bisnis paling brilian dalam hidupnya. Kamu kadang-kadang ada gunanya juga, Kia, ujarnya, menepuk kepalaku sekilas sebelum berjalan cepat menuju ruang kerjanya. Ide kamu lumayan. Tapi ingat, ini eksekusinya butuh tangan dingin CEO sepertiku. Kamu lanjut masak aja. Siap, Mas. Semoga sukses, jawabku lembut. Begitu pintu ruang kerjanya tertutup, aku meletakkan pisau dan garpu. Aku mengeluarkan ponsel rahasiaku. Aku membuka aplikasi terminal, masuk ke root access server Lumina Tech. Sebagai pemilik asli kode sumbernya, aku punya kunci pintu belakang yang tidak diketahui oleh CTO, Chief Technology Officer, baru mereka yang amatiran itu. Di layar hitam dengan tulisan hijau itu, aku melihat log aktivitas server. Tim teknis mulai panik. Mereka sedang memaksakan integrasi kode yang belum matang. Aku mengetik satu baris perintah sederhana, set trigger underscore failure, true when user underscore load, 500,000 execute shutdown underscore sequence. Enter. Perintah tersimpan. Bom waktu sudah aktif. Saat Arga dan Sasha meluncurkan fitur itu lusa nanti, tepat sehari sebelum RUPS, mereka tidak akan mendapatkan lonjakan valuasi. Mereka akan mendapatkan kegagalan sistem global. Aplikasi akan mati total. Pengguna akan mengamuk di media sosial. Investor akan panik dan menarik dukungan. Dan di tengah kekacauan itu, saat harga saham Lumina jatuh ke titik nadir, aku akan muncul di RUPS. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai eksekutor yang memegang surat pemecatan. Maaf, Mas, bisikku pada gelas anggur kosong di depanku. Kamu bilang kamu butuh hype? Aku akan berikan ledakan yang paling meriah. Malam itu, Arga begadang di ruang kerjanya, berteriak-teriak memerintah karyawannya lewat Zoom. Dia merasa sedang memimpin perang menuju kemenangan. Dia tidak sadar, dia sedang memimpin pasukannya terjun ke jurang. Dan Sasha? Dia pasti sedang sibuk memoles rilis pers yang penuh kebohongan, tanpa menyadari bahwa karirnya sebagai CMO akan berakhir menjadi lucu nasional dalam 48 jam. Aku mematikan lampu ruang makan, membiarkan kegelapan menelan sisa-sisa makan malam yang tak tersentuh. Besok, aku akan pergi ke salon. Aku butuh manicure yang sempurna untuk menunjuk pintu keluar bagi suamiku nanti. Pagi ini, Arga tidak meminta kopi. Dia berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, merapikan dasi merah marunnya, warna keberanian, katanya. Wajahnya bersinar, memancarkan aura arogansi yang begitu pekat, hingga membuat udara di sekitarnya terasa sesak. Keputusan gila untuk meluncurkan fitur Lumina Gold, besok pagi sudah final. Rilis pers sudah disebar. Media sosial sudah ramai membicarakan revolusi AI
yang dijanjikan Luminatek. Arga merasa dirinya sudah menang bahkan sebelum peluit dibunyikan. Dia merasa di atas angin. Dan orang yang berada di ketinggian seringkali lupa melihat ke bawah, tempat di mana tanah pijakan mereka sedang retak. "Kia, kemari sebentar," panggilnya tanpa menoleh. Aku mendekat, masih mengenakan pakaian rumah yang rapi. "Ya, Mas." Arga mengeluarkan dompet kulitnya, mengambil selembar kartu debit platinum, kartu tambahan dari rekening gajinya yang selama ini pegang untuk belanja kebutuhan rumah. Dia menariknya dari tanganku sebelum aku sempat menyadari apa yang terjadi. "Mulai hari ini, aku tarik semua akses perbankan kamu," ucapnya datar. Aku menatapnya, pura-pura terkejut. "Maksudnya? Terus belanja bulanan gimana? Listrik? Gaji Mbak Inah?" Arga melempar amplop putih tipis ke atas meja. Amplop itu meluncur dan berhenti tepat di depan perutku. Di situ ada uang tunai 2 juta rupiah. "Cukupkan untuk sebulan. Kalau kurang, ya kamu yang harus putar otak. Masa yang murah-murah saja? Jangan manja." 2 juta? Suaraku bergetar, kali ini bukan akting sepenuhnya. Aku kaget dengan kekejamannya yang picik. "Mas, tagihan listrik rumah ini saja 5 juta sebulan. Belum belanja makan kita, bensin mobilmu. Itu urusan kamu sebagai manajer rumah tangga," potong Arga tajam. Dia berbalik, menatapku dengan tatapan merendahkan yang dingin. "Dengar ya, Kia. Perusahaan lagi butuh efisiensi ketat sebelum peluncuran besok. Semua pos pengeluaran yang tidak produktif harus dipangkas. Dan kamu..." Dia menunjuk dadaku dengan jari telunjuknya. "Kamu adalah pos pengeluaran paling tidak produktif. Kamu cuma beban, Kia. Makan, tidur, nonton TV. Sementara di luar sana, Sasha bekerja 18 jam sehari untuk masa depan kita. Jadi, belajarlah prihatin. Anggap ini latihan mental biar kamu gak kaget kalau hidup susah." Hidup susah. Arga baru saja menghabiskan 3,5 miliar uang perusahaanku untuk memanjakan selingkuhannya, dan sekarang dia menceramahiku soal efisiensi 2 juta perak? "Baik, Mas. Kalau itu maumu," jawabku lirih, menundukkan kepala. Arga tersenyum puas. Dia merasa memegang kendali penuh. Dia pikir dengan mematikan keran uang, aku akan menjadi istri yang lebih patuh, yang akan memohon-mohon di kakinya demi uang belanja tambahan. Dia tidak tahu, amplop 2 juta itu bahkan tidak cukup untuk membayar tips sommelier yang melayaniku saat aku makan malam sendirian di Paris bulan lalu. "Bagus. Aku berangkat. Jangan telepon kecuali rumah kebakaran." Arga menyambar kunci mobilnya dan pergi. Sepeninggal Arga, aku tidak mengambil amplop itu. Aku membiarkannya tergeletak di meja marmer seperti sampah. Siang harinya, serangan kedua datang. Sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan gerbang. Ibu Ratih turun, diikuti oleh seorang pria muda berpakaian nyentrik yang membawa gulungan kertas besar dan meteran laser. Mereka masuk tanpa mengetuk. Ibu Ratih langsung berkacak pinggang di ruang tamu, matanya memindai sekeliling ruangan dengan tatapan kritis. "Ya ampun, sumpek sekali aura rumah ini," keluh Ibu Ratih, mengibaskan tangannya di depan hidung seolah mencium bau busuk. "Mas, coba ukur dari sudut sana ke sana. Saya mau tembok ini dijebol." Pria muda itu, sepertinya arsitek atau desainer interior, segera menyalakan meteran lasernya. "Siap, Bu. Kalau dijebol, nanti view-nya langsung tembus ke kolam renang. Konsep open space industrial, sesuai request Nona Sasha." Darahku berdesir mendengar nama itu. "Ibu mau apa?" tanyaku, berdiri di ambang pintu dapur. Ibu Ratih menoleh, menatapku seolah aku adalah noda di karpet mahalnya. Ada kamu. Kirain lagi tidur siang. Ini loh, Kia. Arga minta ibu mulai urus renovasi rumah. Katanya dia bosan sama desain kuno pilihanmu ini. Dia mau ganti suasana baru setelah IPO besok, biar lebih berkelas. Tapi Mas Arga nggak bilang apa-apa sama saya, bantahku pelan. Ya ngapain bilang sama kamu? Kamu kan nggak ngerti seni. Kamu taunya cuma panci sama wajan, cibir Ibu Ratih. Dia berjalan mendekati sofa tempat aku biasa duduk membaca buku, lalu menendang kaki sofa itu pelan. Ini juga, warnanya kusam.
Buang aja nanti, ganti kulit asli impor. Dia beralih ke si arsitek. Mas, nanti kamar utama di lantai atas itu diperluas ya. Walk-in klosetnya dibikin 2 kali lipat. Calon penghuni barunya punya koleksi tas dan sepatu banyak. Nggak kayak yang sekarang, lemarinya isinya cuma daster pasar. Si arsitek tertawa canggung, melirikku sekilas dengan tatapan kasihan. Dia pasti mengira aku istri yang sebentar lagi diceraikan. Dan dia benar. Hanya saja, dia salah menebak siapa yang akan diusir dari rumah ini. Bu, panggilku, menahan emosi yang bergejolak di dada. Ini masih rumah saya. Tolong jangan ukur-ukur sembarangan tanpa izin pemilik rumah. Ibu Ratih tertawa keras, tawa yang melengking menyakitkan telinga. Dia melangkah mendekatiku, wajahnya penuh kemenangan. Rumah kamu? Sadar diri, Kia. Ini rumah anakku. Arga yang banting tulang bayar cicilannya. Kamu itu cuma numpang. Harusnya kamu bersyukur masih dikasih atap. Jangan belagu. Dia mendorong bahuku pelan dengan telunjuknya. Mulai sekarang, kamu minggir. Jangan menghalangi masa depan Arga. Dia butuh lingkungan yang mendukung kesuksesannya, bukan wanita membosankan yang cuma bisa minta duit. Nikmati sisa waktumu di sini. Bersih-bersih sana, biar nanti pas renovasi nggak terlalu kotor. Aku menatap mata tua yang penuh kebencian itu. Aku ingin sekali berteriak bahwa cicilan rumah ini dibayar lunas oleh trust fund milikku. Bahwa kartu kredit yang dia gesek untuk membeli tas palsunya itu dibayar oleh dividen sahamku. Tapi aku menahannya. Belum waktunya. Silakan, Bu, ucapku dingin, mundur selangkah. Ukur saja sepuasnya. Siapa tahu nanti ukurannya pas buat keperluan lain. Maksudmu apa? Ibu Ratih melotot. Nggak ada. Silakan dilanjut. Aku meninggalkan mereka di ruang tamu. Aku masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Napasau memburu. Penghinaan ini sudah mencapai level maksimal. Mereka sudah merencanakan dekorasi ulang rumah ini untuk Sasha, bahkan sebelum surat cerai dilayangkan padaku. Kejam, tapi sangat memotivasi. Aku berjalan ke meja kerjaku, membuka laptop. Di layar, grafik beban server Luminatek mulai merangkak naik. Tim marketing Arga sudah mulai membuka akses pre-order untuk fitur baru itu. Ribuan pengguna mulai mendaftar, terpancing oleh janji palsu teknologi canggih. Angka di monitor menunjukkan, user load, 150.000. Batas aman sebelum trigger aktif, 500.000. Besok pagi, saat Arga memencet tombol launch di panggung RUPS, angka itu akan melonjak dalam hitungan detik. Dan saat itulah, kill switch yang kutanam akan bekerja. Aku membuka lemari pakaianku. Di bagian paling belakang, terbungkus cover hitam, tergantung setelan yang sudah kusiapkan untuk besok. Bukan daster, bukan gaun biru, melainkan setelan blazer putih gading Alexander McQueen dengan potongan tegas, dipadu dengan celana pipa lebar dan sepatu low boutin bersol merah darah. Pakaian tempur. Aku mengelus kain blazer itu. Kamu bilang aku cuma beban, Mas? Bisikku pada kesunyian kamar. Besok, aku akan tunjukkan seberapa berat beban yang bisa kutimpakan ke pundakmu. Di luar, aku mendengar suara bor dinding mulai menyala. Ibu Ratih benar-benar menjebol tembok hari ini juga. Biarkan saja. Biarkan mereka menghancurkan tembok itu. Karena besok, aku akan meratakan seluruh fondasi hidup mereka. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit merah darah di ufuk barat. Arga tidak pulang malam ini. Dia mengirim pesan singkat, aku nginep di kantor. Standby buat launch. Jangan ganggu. Aku membalasnya dengan satu kata, oke. Aku mematikan lampu kamar, tapi membiarkan laptopku tetap menyala, menampilkan grafik yang terus bergerak naik seperti detak jantung pasien yang sekarat. Malam ini, tidurlah yang nyenyak di atas awan kesombonganmu, suamiku. Karena besok, gravitasi akan bekerja. Dan jatuhnya akan sangat, sangat sakit. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit sedang menangis mengasihani nasib penghuni rumah nomor 8 ini. Namun, di dalam kamar tidur utama, tidak ada air mata. Hanya ada suara resleting koper yang ditarik menutup.
Aku tidak sedang berkemas karena takut. Aku berkemas karena strategi. 2 koper besar berisi pakaian dan barang-barang pribadiku sudah berdiri tegak di dekat pintu. Aku tahu malam ini akan terjadi. Instingku sebagai investor yang biasa membaca tanda-tanda kebangkrutan pasar, tidak pernah salah membaca tanda-tanda kebangkrutan moral manusia. Pintu depan terbanting keras. Suara tawa perempuan melengking, disusul suara langkah kaki berat yang menaiki tangga. Mereka datang. Pintu kamar tidurku, kamar yang seharusnya menjadi tempat paling privat bagi seorang istri, dibuka paksa tanpa ketukan. Arga berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam karena alkohol dan euforia. Di sampingnya, menggelayut manja di lengannya, adalah Sasha. Wanita itu mengenakan blazer Arga yang kebesaran di tubuhnya, menutupi gaun malam yang terlalu terbuka. Rambutnya berantakan dengan sengaja. Dia menatapku, lalu menatap koper-koper di sampingku dengan seringai kemenangan yang menjijikan. "Bagus," kata Arga, suaranya serak. "Kamu sudah siap. Jadi aku nggak perlu seret kamu keluar." Aku berdiri tegak, melipat tangan di dada. "Malam-malam begini, Mas, bawa perempuan ini masuk ke kamar kita." "Kamar aku," koreksi Arga tajam. Dia melangkah masuk, kakinya yang memakai sepatu pantofel kotor menginjak karpet bulu putih kesayanganku tanpa ragu. Mulai detik ini, rumah ini harus steril dari energi negatif. Dan kamu, Kia, kamu adalah sumber energi negatif terbesar. Sasha terkikik. Dia melepaskan rangkulannya dan mulai berjalan mengelilingi kamar, menyentuh meja riasku, menyentuh botol-botol skincareku dengan ujung jarinya yang berkuku panjang dan dicat merah darah. "Duh, ga. Baunya apek ya di sini." "Bau ibu-ibu tua," komentar Sasha, lalu dia sengaja menyenggol botol parfum Jo Malone mahalku hingga jatuh dan pecah di lantai. Prang! Cairan wangi itu menggenang, aromanya menyeruak. "UPS. Licin," ucap Sasha tanpa rasa bersalah. Dia menatapku menantang. "Tolong dibersihkan ya, Mbak. Nanti Arga bisa terpeleset." Darahku mendidih, tapi aku menancapkan kuku ke telapak tanganku sendiri untuk tetap waras. "Jangan meledak sekarang, Kia. Tahan. Biarkan mereka menumpuk dosa." "Kenapa harus malam ini, Mas?" tanyaku, mengabaikan Sasha. "Besok kan acara besarmu. Kenapa nggak tunggu sampai pagi?" Arga mendekatiku, aroma alkoholnya menyengat. "Justru karena besok acara besar, aku butuh bangun pagi dengan mood yang bagus. Aku butuh bangun di samping wanita yang mendukung fisikku, yang bikin aku merasa jadi pemenang. Bukan bangun di samping patung es kayak kamu." Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan melemparnya ke wajahku. Amplop itu menampar pipiku sebelum jatuh ke lantai. "Itu uang kerohiman. 100 juta tunai. Anggap saja pesangon karena sudah jadi host keeper selama 5 tahun ini," ujar Arga dengan nada menghina. "Ambil koper kamu, pergi dari sini. Cari hotel murah atau pulang ke rumah kerabatmu yang miskin itu. Aku nggak peduli. Yang penting, saat matahari terbit besok, aku nggak mau lihat muka kamu di sini." Aku menunduk, menatap amplop itu. 100 juta. Nilai yang dia berikan untuk harga diriku, untuk modal awal miliaran yang kusuntikan diam-diam, untuk koneksi yang kubuka, dan untuk kesetiaan yang kujaga. Aku tidak mengambil amplop itu. Aku melangkahinya. "Kamu yakin mengusirku malam ini, Mas?" Di tengah hujan, tanyaku pelan, memberi dia satu kesempatan terakhir untuk menjadi manusia. "Sangat yakin." "Pergi," bentak Arga. "Dan jangan coba-coba datang ke RUPS besok. Security sudah pegang fotomu di daftar blacklist. Jangan bikin malu aku di depan investor." Sasha berjalan mendekati Arga, memeluk pinggangnya dari belakang dan meletakkan dagunya di bahu suaminya. Dia menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. "Udah, Mbak Kia. Pergi aja. Arga butuh support system yang selevel." Kasihan Arga kalau karirnya terhambat cuma gara-gara istrinya nggak bisa keep up. Aku mengangguk. Cukup. Neraca kebencian sudah penuh. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau belas kasihan. "Baik," kataku. Suaraku tenang, dingin, dan tajam seperti silet. "Aku akan pergi. Nikmati kamar ini, nikmati kasur ini,
Nikmati kemenangan kalian malam ini. Aku meraih gagang koperku. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah mereka. Mas Arga, Sasha, ingat baik-baik momen ini. Ingat baik-baik wajah saya saat keluar dari pintu ini. Karena besok, saat kita bertemu lagi, kalian akan berharap waktu bisa diputar kembali ke detik ini. Banyak bacot. Keluar. Arga melempar bantal ke arahku. Aku menarik koperku keluar, menuruni tangga dengan langkah pasti. Di ruang tengah, dinding yang kemarin dijebol Ibu Ratih menganga lebar, memperlihatkan kerangka besi yang jelek. Rumah ini sudah rusak, sama seperti pernikahan di dalamnya. Aku membuka pintu utama. Angin malam dan cipratan hujan langsung menyambutku. Aku tidak memesan taksi online. Di depan gerbang, sebuah sedan hitam Mercedes-Benz S-Class dengan kaca gelap sudah menunggu. Bukan taksi. Itu mobil jemputan pribadiku. Sopirku, Pak Hadi, pria kekar yang setia, segera keluar membawa payung besar, melindungiku dari hujan. Dia mengambil alih koperku dengan sigap. Selamat malam, Nona Kiandra. Kita langsung ke penthouse? Tanyanya hormat. Tidak, Pak Hadi, jawabku sambil masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kulit mewah. Ke kantor K Ventures dulu. Saya harus mengambil stempel basah dan dokumen asli saham. Aku duduk di kursi belakang, melihat ke jendela. Dari balik kaca yang basah, aku melihat siluet Arga dan Sasha di jendela kamar lantai 2. Lampu kamar itu menyala terang, lalu meredup. Tirai ditutup. Mereka pikir mereka baru saja membuang sampah. Mereka tidak sadar, mereka baru saja membuang satu-satunya pelampung yang bisa menyelamatkan mereka dari tsunami. Aku merogoh saku mantelku. Bukan amplop uang 100 juta yang kubawa, amplop itu kubiarkan tergeletak di lantai kamar sebagai sampah. Yang kubawa adalah sebuah flash disk kecil berwarna emas. Isinya bukan hanya bukti audit forensik. Isinya adalah kode akses master key untuk seluruh infrastruktur digital Luminatech. Aku mencolokkan flash disk itu ke laptop yang tersedia di dalam mobil. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Besok pagi, pukul 9, RUPS pra-IPO akan dimulai di Grand Ballroom Hotel Mulia. Undangan sudah disebar. Media sudah siap. Dan aku, Kiandra Abimanyu, akan datang. Bukan sebagai istri yang terusir. Bukan sebagai korban yang menangis. Aku akan datang sebagai pemegang saham pengendali. Pak Hadi, panggilku. Ya, Nona. Pastikan besok pagi tim keamanan terbaik kita siap. Saya tidak mau ada yang menghalangi saya masuk, sekalipun itu suami saya sendiri. Siap, Nona. 6 pengawal sudah disiagakan. Mobil melaju membelah hujan Jakarta. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata. Bayangan Arga yang melempar uang ke wajahku masih terpatri jelas. 100 juta, Mas? Besok, aku akan membuatmu miskin sampai kamu bahkan tidak mampu membeli amplop untuk membungkus uang itu. Permainan selesai. Penyiksaan dimulai. Grand Ballroom Hotel Mulia pagi ini berkilauan, seolah dilapisi emas murni. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke ratusan gelas champagne yang dipegang oleh para elit bisnis Jakarta. Di tengah kemegahan itu, berdiri Arga Pradana. Dia berada di puncak dunia. Di podium utama, layar LED raksasa selebar 20 meter menampilkan wajahnya dengan tulisan besar, Luminatech, the future is now. Dari sudut pandang kamera CCTV yang kuretas dan kutonton lewat tablet di dalam mobil, Arga tampak sempurna. Jas navy Italianya licin tanpa celah. Senyumnya lebar, menyalami para menteri dan investor asing. Di sampingnya, Sasha berdiri dengan gaun merah mencolok, terlalu mencolok untuk acara korporat pagi hari, tapi pas untuk egonya yang ingin terlihat sebagai nyonya besar. Mereka tertawa. Mereka berdansa kecil. Mereka merayakan kemenangan di atas kuburan pernikahanku. Kita sudah sampai di lobi VVIP. Nona, suara Pak Hadi memecah lamunanku. Tunggu aba-aba saya, Pak, jawabku tenang. Aku membetulkan letak blazer putih gading Alexander McQueen-ku. Di saku dalam, tersimpan kartu akses master dan flash disk emas itu. Aku kembali menatap layar tablet. Di panggung, Arga mulai berpidato. Hadirin sekalian, suara Arga menggelegar lewat sound system ribuan watt.
Hari ini, kita tidak hanya meluncurkan saham. Kita meluncurkan sejarah. Fitur Lumina Gold yang kami rilis pagi ini telah mencapai 450.000 pengguna dalam 2 jam pertama. Tepuk tangan membahana. Grafik di layar LED menunjukkan angka yang terus naik dengan cepat. 460.000, 480.000. Sasha bertepuk tangan paling keras. Wajahnya berseri-seri penuh keserakahan. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Arga, mungkin menghitung berapa miliar uang yang akan masuk ke rekening mereka sebentar lagi. Angka di layar menyentuh 499.500. Dan sekarang, teriak Arga histeris, mari kita tembus 500 juta pengguna. Inilah revolusi AI. Angka berubah menjadi 500.000. Bingo. Dalam hitungan nanodetik, baris kode yang kutanam bekerja. Layar LED raksasa yang megah itu tiba-tiba berkedip. Grafik hijau yang menanjak naik berhenti mendadak, lalu terjun bebas menjadi garis merah lurus. Musik latar yang megah berubah menjadi suara glitch yang menyakitkan telinga. Layar menjadi hitam total. Hening. Satu ballroom menahan napas. Lalu, muncul tulisan merah berkedip di layar raksasa, Sistem Critical Failure. Database korup. Server offline. Kepanikan melanda. Para investor mulai kasak kusuk. Ponsel mereka berbunyi serentak. Notifikasi dari tim analis mereka bahwa aplikasi Lumina mati total di seluruh Indonesia. Tenang. Tenang hadirin. Arga berteriak, suaranya terdengar panik meski berusaha tetap wibawa. Dia menoleh ke arah tim teknis di sayap panggung, matanya melotot tajam memberi kode, perbaiki sekarang atau mati kalian. Tapi tim teknis hanya bisa menggeleng putus asa. Mereka tidak bisa memperbaiki kerusakan pada level kernel yang terkunci enkripsi tuanku. Hanya gangguan teknis kecil karena antusiasme yang membludak. Arga berbohong lewat mikrofon. Ini bukti bahwa Lumina sangat diminati. Kami akan restart server sebentar lagi. Saat itulah, aku memberi isyarat pada Pak Hadi. Sekarang, pintu utama Grand Ballroom yang setinggi 4 meter itu terbuka lebar dengan bantingan keras. Cahaya dari lorong luar membanjiri ruangan yang temaram karena layar mati. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu. Aku melangkah masuk. Suara hentakan sepatu low boutin bersol merahku bergema di lantai marmer, tegas dan ritmis, memecah kebisikan para tamu. Di belakangku, 6 pengawal berjas hitam dan 3 pengacara senior dari Rajasthan berjalan dalam formasi V, seolah mengawal seorang kepala negara. Aku tidak menunduk. Daguku terangkat. Tatapanku lurus, tajam, mengunci sosok Arga di atas panggung. Siapa itu? Bisik seorang investor di barisan depan. Itu, bukannya istrinya Arga? Kok beda banget? Auranya menakutkan. Arga menyipitkan mata, silau oleh lampu sorot yang kini mengarah padaku. Saat dia mengenali wajahku, wajahnya berubah pucat pasi. Ketakutan dan amarah bercampur di matanya. Keamanan, teriak Arga lewat mikrofon. Suaranya pecah. Usir wanita ini. Dia masuk daftar blacklist. Siapa yang izinkan dia masuk? 2 orang security hotel berlari mendekatiku. Namun, sebelum mereka sempat menyentuhku, kepala keamanan hotel, yang sudah dihubungi pengacaraku 5 menit lalu, menghentikan anak buahnya dengan lambaian tangan tegas. Mereka mundur, menunduk hormat padaku. Arga ternganga. Apa-apaan ini? Saya CEO di sini. Saya yang bayar sewa gedung ini. Usir dia. Aku terus berjalan, menaiki tangga panggung dengan anggun. Sasha mundur ketakutan, bersembunyi di balik punggung Arga. Dia tahu, wanita yang datang ini bukan lagi Mbak Kia, yang bisa dia hina soal parfum pecah. Aku berdiri tepat di hadapan Arga. Jarak kami hanya 1 meter. Tapi jurang kekuasaan di antara kami kini terbentang seluas samudra. Aku meraih mikrofon dari podium yang kosong di sebelah Arga. Selamat pagi, hadirin sekalian. Suaraku tenang, jernih, dan dingin. Menggema ke seluruh penjuru ruangan. Maaf atas gangguan kecil ini. Sistem tidak rusak karena antusiasme. Sistem mati karena mekanisme keamanan otomatis mendeteksi inkompetensi pada manajemen. Tutup mulutmu, Kia, desis Arga tanpa mikrofon, wajahnya merah padam.
Ngapain kamu di sini? Mau bikin malu suami? Pulang. Suami? Aku tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku menoleh ke arah audiens, lalu ke arah perwakilan underwriter dan investor utama yang duduk di meja bundar paling depan. Perkenalkan, nama saya bukan sekadar Nyonya Arga Pradana. Layar LED di belakangku tiba-tiba menyala kembali. Kali ini bukan menampilkan logo Lumina, tapi menampilkan akta perusahaan dan struktur kepemilikan saham yang valid. Di puncak piramida struktur itu, tertulis satu nama entitas, K Ventures, Singapore, Pty, Ltd. Persentase kepemilikan, 55%, majority shareholder. Di bawahnya, nama asli pemilik manfaat, Ultimate Beneficiary Owner, dari K Ventures terpampang jelas, Kiandra Abimanyu. Helaan napas kaget terdengar serentak di seluruh ruangan. K Ventures? Investor misterius itu, istrinya sendiri? Gila. Jadi selama ini Arga cuma boneka? Arga berbalik, menatap layar besar itu. Lututnya goyah. Dia mundur selangkah, hampir menabrak Sasha. Enggak mungkin, gumam Arga. K itu Kevin Anderson. Aku selalu email sama Kevin. Kevin Anderson itu nama asisten pribadiku. Arga, jawabku, mematikan harapannya. K adalah Kiandra Abimanyu. Akulah yang menyuntikkan modal awal saat kamu merengek di garasi 3 tahun lalu. Akulah yang membayar gaji pertamamu. Dan akulah yang memiliki panggung tempat kamu berdiri sekarang. Aku menatapnya lekat-lekat. Semalam, kamu mengusir pemilik saham mayoritas dari rumah dinasnya. Kamu melempar uang 100 juta ke wajah orang yang memegang 55% asetmu. Cerdas sekali, Pak CEO. Arga mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti ikan yang ditarik dari air. Pengacara utamaku, Julian, maju ke depan dan menyerahkan sebuah map merah padaku. Berdasarkan pasal 4 klausul hak veto dalam perjanjian pemegang saham Seria, aku membuka map itu dan membacanya dengan lantang. Saya, Kiandra Abimanyu, selaku pemegang saham pengendali, dengan ini memutuskan. 1. Membatalkan IPO Lumina Tech secara sepihak karena ditemukannya manipulasi data dan risiko kegagalan sistem. 2. Memberhentikan saudara Arga Pradana dari posisi CEO, efektif detik ini juga, atas dasar gross misconduct dan incompetency. 3. Membekukan seluruh aset perusahaan yang berada di bawah penguasaan direksi lama untuk keperluan audit investigasi. Arga Pradana, aku menutup map itu dengan bunyi blam yang keras. Anda dipecat. Silakan tinggalkan gedung saya. Arga gemetar hebat. Wajah arogansinya hancur berkeping-keping. Sasha sudah menangis tanpa suara di pojok panggung. Menyadari bahwa calon miliarder yang dia rebut ternyata hanyalah seorang pengangguran dengan utang menumpuk. Para investor mulai berdiri, bukan untuk membela Arga, tapi untuk bertepuk tangan kaku ke arahku, penghormatan pada pemenang baru. Di dunia bisnis, tidak ada yang peduli siapa yang baik atau jahat. Mereka hanya peduli siapa yang memegang saham mayoritas. Dan hari ini, Ratu telah mengklaim kembali mahkotanya. Ini ilegal. Kamu tidak bisa melakukan ini. Arga akhirnya menemukan kembali suaranya. Teriakan itu terdengar putus asa, memantul di dinding-dinding Grand Ballroom yang kini senyap seperti ruang sidang. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam, urat-urat lehernya menonjol saat dia mencoba mencengkeram podium, seolah podium itu adalah satu-satunya benda padat yang tersisa di dunianya yang sedang runtuh. Ini urusan rumah tangga, teriak Arga lagi, menunjuk wajahku dengan tangan gemetar. Dia beralih menatap para investor yang masih terpaku di kursi mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dengarkan wanita ini. Dia sedang emosi karena cemburu. Ini sabotase pribadi. Saya akan panggil polisi. Silakan panggil polisi, potongku tenang. Justru itu akan menghemat waktu saya. Aku memberi isyarat tangan. Layar LED di belakangku berganti tampilan lagi. Kali ini, bukan grafik saham atau struktur perusahaan. Layar itu menampilkan hasil audit forensik yang telah disiapkan Julian. Tabel-tabel transaksi berwarna merah menyala terpampang jelas, lengkap dengan tanggal, nominal, dan tujuan transfer. Cemburu, kamu bilang?
Tanyaku, berjalan perlahan mengelilingi Arga seperti hiu mengitari mangsanya. Mari kita bicara fakta. Dalam 6 bulan terakhir, ditemukan aliran dana mencurigakan sebesar 3,5 miliar rupiah dari rekening operasional Luminatech. Helaan napas kaget terdengar dari audiens. 3,5 miliar adalah angka yang fantastis untuk perusahaan yang belum IPO. Aku menunjuk baris pertama di layar. 1 miliar rupiah. Ditransfer ke The Langham Residence. Pembayaran sewa penthouse selama 1 tahun. Aku menoleh ke Sasha yang kini wajahnya seputih kertas. Atas nama penyewa, Sasha Amira. 500 juta rupiah. Butik Cartier Plaza Indonesia. Pembelian 1 set perhiasan berlian Pantera. Mataku tertuju pada leher Sasha. Kalung yang dia kenakan berkilauan di bawah sorot lampu. Cantik sekali kalungnya, Sasha. Sayang sekali, itu properti perusahaan. Dan sisanya. Aku melanjutkan tanpa ampun, digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama Ibu Ratih, liburan ke Paris yang dilabeli, riset pasar, dan berbagai pengeluaran hedonistik lainnya. Arga membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada penyangkalan yang bisa dia ucapkan. Data perbankan tidak pernah berbohong. Dalam hukum korporasi, Arga, suaraku mengeras, ini disebut penggelapan dana, embezzlement, dan pencucian uang. Kamu menggunakan uang investor, uang saya, untuk membiayai gaya hidup pelacurmu. Kata, pelacur, itu menggema keras. Sasha menutup mulutnya, air mata mulai mengalir deras, melunturkan maskara mahalnya. Dia sadar, dia bukan lagi wanita karir sukses di mata orang-orang ini. Dia baru saja ditelanjangi sebagai penadah uang curian. Itu biaya entertainment untuk melobi klien. Sangkal Arga lemah. Melobi klien di toko berlian, sindirku. Jangan menghina kecerdasan orang-orang di ruangan ini. Julian maju lagi, membawa dokumen kedua. Ini adalah surat kematian finansial yang sesungguhnya. Berdasarkan pelanggaran berat terhadap good corporate governance dan tindak pidana penggelapan, ujar Julian dengan suara baritonnya yang formal, Nona Kiandra selaku pemegang saham mayoritas mengaktifkan klausul buyback option due to breach of contract. Julian menyodorkan dokumen itu ke dada Arga. Saham pribadimu sebesar 40% dinyatakan hangus sebagai ganti rugi atas kerugian perusahaan. Saham itu ditarik kembali oleh K Ventures dengan valuasi penalti. Julian berhenti sejenak untuk efek dramatis. Sebesar 0 rupiah. Arga mundur terhuyung-huyung seolah baru saja ditembak tepat di dada. 0? Tapi, valuasi sahamku harusnya ratusan miliar hari ini. Kamu nggak bisa ambil semuanya. Aku bisa. Dan aku baru saja melakukannya. Jawabku dingin. Kamu masuk ke perusahaan ini dengan tangan kosong, dan kamu akan keluar dengan tangan kosong. Adil, kan? Tunggu, Kia, kita bisa bicara. Arga tiba-tiba mengubah nadanya. Dia mendekatiku, mencoba meraih tanganku, matanya memancarkan kepanikan murni. Oke. Aku salah. Aku hilaf. Kita selesaikan di rumah. Ya? Jangan di sini. Aku suamimu, Kia. Ingat, kita bangun ini bareng-bareng. Aku menepis tangannya dengan jijik. Bangun bareng? Kamu lupa. Semalam kamu bilang aku cuma parasit? Kamu lupa. Kamu mau menceraikanku H3 setelah IPO? Kamu lupa. Kamu mengusirku saat hujan demi perempuan itu. Aku menunjuk Sasha yang kini sedang berusaha menyelinap turun dari panggung. Tahan dia, perintahku. 2 pengawal sigap menghadang Sasha. Mau kemana, Nona CMO? Tanyaku. Kamu juga punya utang. Apartemen yang kamu tempati, mobil Porsche yang kamu pakai jemput suamiku, dan perhiasan yang menempel di badanmu, itu semua dibeli pakai uang curian. Secara hukum, kamu adalah penadah. Sasha gemetar hebat. Saya nggak tahu itu uang perusahaan. Arga bilang itu uang pribadinya. Arga yang kasih. Oh, sekarang saling menyalahkan? Aku tersenyum miring. Dengar baik-baik. Saya memberi kalian 2 pilihan saat ini juga. Aku mengangkat 2 jari. Pilihan 1,
Saya laporkan kalian berdua ke Mabes Polri sekarang juga atas tuduhan penggelapan 3,5 miliar. Kalian akan keluar dari sini pakai baju oranye dan membusuk di penjara minimal 5 tahun. Hening. Arga dan Sasha bertukar pandang ketakutan. Penjara adalah akhir dari segalanya bagi mereka. Pilihan 2, lanjutku, menurunkan 1 jari. Kalian tanda tangani surat pelepasan hak ini. Serahkan semua aset yang kalian miliki, kunci mobil, kunci apartemen, jam tangan, perhiasan, detik ini juga. Keluar dari sini tanpa membawa apapun selain baju di badan. Dan jangan pernah perlihatkan wajah kalian di depan saya lagi. Kalau kalian pilih opsi kedua, saya tidak akan lapor polisi. Saya akan anggap utang 3,5 miliar itu lunas dengan penyitaan aset. Arga menatap dokumen di tangan Julian, lalu menatap borgol imajiner di tangannya. Egonya hancur, tapi insting bertahan hidupnya masih ada. Mana pulpennya? Bisik Arga, kalah total. Mas, jangan tanda tangan. Kita lawan, pekik Sasha histeris. Masa kita jadi gelandangan? Diam kamu, bentak Arga kasar ke wajah selingkuhannya. Kamu mau masuk penjara? Tanda tangan. Dengan tangan gemetar, Arga menandatangani dokumen itu di atas podium, di bawah sorotan kamera yang menyiarkan kejatuhannya secara langsung. Dia menyerahkan saham, jabatannya, dan masa depannya dalam 1 goresan tinta. Sasha mengikuti sambil menangis meraung-raung, melepaskan kalung berlian dan anting-antingnya, meletakkannya di atas meja podium dengan kasar. Jam tanganmu juga, Arga, perintahku. Arga menatap Patek Philippe di pergelangan tangannya, hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Dengan berat hati, dia melepaskannya. Kunci mobil, tagihku. Arga merogoh saku, mengeluarkan kunci Mercy dinasnya. Sasha melempar kunci Porsche-nya. Selesai, kataku puas. Aku memberi isyarat pada kepala keamanan. Pak, tolong giring 2 mantan karyawan ini keluar dari gedung. Pastikan mereka tidak membawa aset perusahaan sekecil apapun. 2 security kekar mencengkeram lengan Arga dan Sasha. Kia, aku mau pulang kemana? Tanya Arga lirih saat diseret menjauh. Matanya kosong. Kemana saja? Asal bukan ke rumah saya di Menteng. Jawabku. Kunci rumah itu sudah saya ganti kodenya pagi ini. Barang-barangmu sudah dibuang ke tempat sampah di depan kompleks. Arga dan Sasha digiring turun panggung, melewati lorong, Walk of Shame, di tengah tatapan jijik para investor yang dulu memujanya. Pintu ballroom terbuka, cahaya matahari luar menyilaukan mereka, lalu pintu tertutup kembali dengan dentuman final. Aku berdiri sendirian di tengah panggung. Sepi. Aku menarik napas panjang. Udara di ruangan ini terasa jauh lebih segar tanpa polusi kemunafikan mereka. Aku kembali menatap hadirin. Bapak dan ibu sekalian, ucapku, mengubah nada bicara menjadi profesional kembali. Mohon maaf atas drama pembersihan hama ini. Lumina Tech akan melakukan restrukturisasi total mulai hari ini. Dana investasi Anda aman di bawah kendali saya. RUPS ditutup. Silakan nikmati hidangan penutup. Aku turun dari panggung diiringi tepuk tangan yang ragu-ragu namun penuh rasa hormat. Di luar sana, Arga dan Sasha kini berdiri di trotoar panas Jakarta. Tanpa mobil, tanpa uang, tanpa kartu kredit, tanpa rumah. Eksekusi mati telah selesai. Sekarang, saatnya melihat mayat-mayat itu membusuk. Matahari Jakarta pukul 11 siang sedang ganas-ganasnya. Aspal di depan lobi utama Hotel Mulia memancarkan hawa panas yang membakar kulit, sebuah kontras yang brutal dibandingkan dengan sejuknya pendingin udara di dalam Grand Ballroom tempat Arga Pradana baru saja kehilangan segalanya. Arga berdiri terpaku di trotoar, tepat di luar batas properti hotel. Kemeja putih mahalnya, yang kini tanpa jas karena tertinggal di dalam saat diseret keluar, sudah basah oleh keringat di bagian punggung dan ketiak. Di sampingnya, Sasha tampak kacau balau. Gaun merah backless yang seharusnya membuatnya terlihat seksi, kini membuatnya tampak seperti wanita malam yang tersesat di siang bolong. Riasan wajahnya luntur, meninggalkan jejak hitam maskara di pipi yang pucat. Panggil supirmu, Ga? Panas. Jerit Sasha histeris, menutupi wajahnya dengan tas tangan kecil, satu-satunya barang bermerek yang tidak disita karena Kiandra menganggapnya,
palsu dan tidak bernilai aset. Diam kamu, bentak Arga. Jari-jarinya gemetar saat menekan layar ponselnya yang retak karena sempat terjatuh saat diseret security tadi. Kamu pikir aku punya supir? Mobil kantor sudah diambil. Mercy dinas sudah diambil. Kunci Porsche sialanmu juga sudah diambil. Terus kita pulang naik apa? Jalan kaki? Aku pakai heels 12 cm, Arga. Arga tidak menjawab. Dia sibuk membuka aplikasi taksi online. Egonya yang hancur memaksanya untuk memesan layanan premium, Silverbird. Dia tidak mungkin pulang naik ojek motor dengan pakaian seperti ini. Jari jempolnya menekan tombol order. Layar ponsel berputar sebentar, lalu muncul notifikasi merah, payment failed. Insufficient funds, card blocked by issuer. Arga mengumpat kasar. Dia mencoba mengganti metode pembayaran ke kartu kredit pribadinya, kartu Visa Platinum yang selama ini dia banggakan. Order lagi, payment failed, card suspended. Sialan, Kiandra benar-benar memblokir semuanya. Arga membanting ponselnya ke udara kosong, lalu menangkapnya lagi dengan frustrasi. Pakai mobile banking kamu, Syah, cepat transfer ke GoPay atau apa kek? Kita harus pergi dari sini sebelum ada wartawan yang lihat, desak Arga. Sasha dengan panik membuka aplikasi bank di ponselnya. Wajahnya yang tegang berubah menjadi horor murni saat melihat layar saldo. Ga. Suaranya tercekat. Saldoku minus. Apa maksudmu minus? Ada notifikasi dari bank. Rekening dibekukan sementara untuk keperluan audit investigasi penggelapan dana korporasi. Arga. Mereka membekukan rekeningku karena kasus 3,5 miliar itu. Sasha mulai menangis meraung-raung di pinggir jalan, tidak peduli pada tatapan aneh para pejalan kaki dan satpam hotel yang mengawasi mereka dari jauh, seperti mengawasi gelandangan. Kita nggak punya uang sepeser pun. Arga merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya tertinggal di tas kerja yang disita Julian di dalam ballroom. Di saku belakang, dia hanya menemukan uang tunai 2 lembar. Rp50.000 dan Rp20.000. Rp70.000. Itulah kekayaan bersih mantan CEO Luminatech saat ini. Cukup buat naik taksi biasa sampai Menteng. Gumam Arga lemas. Ayo, jangan cengeng. Mereka menyetop taksi biru yang lewat. Tanpa AC dingin yang layak, tanpa jok kulit. Arga dan Sasha duduk berhimpitan. Aroma parfum mahal mereka kini bercampur dengan bau apek jok mobil dan keringat keputusasaan. Namun, neraka yang sesungguhnya bukan di dalam taksi itu. Neraka sedang menunggu mereka di Menteng. Di rumah nomor 8, Ibu Rati sedang duduk di kursi malas di teras depan, mengawasi tukang bangunan yang sedang merokok. Tembok ruang tamu sudah dijebol setengah, menyisakan lubang menganga yang jelek. Debu bata merah mengotori lantai marmer yang dulu selalu dibersihkan Kiandra. Mas, kerjanya yang cepat ya. Anak saya CEO sukses. Sebentar lagi pulang bawa kabar gembira. Kalau kalian lambat, nanti nggak saya kasih bonus. Omel Ibu Rati sambil mengipas-ngipaskan kipas cendana. Tiba-tiba, sebuah truk box besar berwarna kuning berhenti di depan pagar. Di belakangnya, sebuah mobil SUV hitam dengan stiker Tim Aset Eksekusi parkir melintang, memblokir akses. 4 orang pria berbadan tegap turun. Mereka tidak terlihat seperti preman pasar, melainkan seperti eksekutor profesional yang dingin. Mereka membawa map dokumen dan stiker segel merah. Siapa kalian? Mau ngantar furnitur baru ya? Tanya Ibu Rati antusias, bangkit dari kursinya. Tapi saya belum pesan sofa baru loh. Pria yang memimpin rombongan itu, yang mengenakan kemeja batik rapi, mendekat ke pagar. Dia tidak tersenyum. Selamat siang. Kami dari tim Legal K Ventures dan pengelola aset Yayasan Abimanyu. Apakah ini kediaman Bapak Arga Pradana? Benar. Saya ibunya. Ada apa? Ibu Ratih, kami membawa surat perintah pengosongan aset dan penyitaan barang bergerak. Pria itu menyerahkan salinan surat. Rumah ini, beserta isinya, adalah milik Yayasan Abimanyu yang dipinjam pakaikan kepada Bapak Arga. Berhubung Bapak Arga telah dipecat dan melanggar kontrak, hak pinjam pakai dicabut efektif pukul 12 siang ini. Ibu Ratih melotot, kipas di tangannya jatuh. Apa? Dipecat?
Kamu ngawur. Anak saya CEO. Dia baru saja IPO hari ini. IPO dibatalkan, Bu. Bapak Arga sudah menandatangani surat penyerahan aset. Mohon Ibu segera mengemas barang-barang pribadi. Kami beri waktu 30 menit sebelum kami menyegel pintu. Nggak mungkin. Kalian penipu. Saya lapor polisi. Ibu Ratih berteriak histeris. Dia mencoba mendorong pria tegap itu, tapi sia-sia. Pria itu memberi isyarat. Anak buahnya langsung masuk, melewati Ibu Ratih begitu saja. Mereka mulai menempelkan stiker merah bertuliskan disita pada televisi 85 inci, pada sofa kulit impor, pada lukisan dinding, bahkan pada guci keramik kesayangan Ibu Ratih. Jangan sentuh barang saya, jerit Ibu Ratih. Dia berlari ke dalam, mencoba menyelamatkan tas-tas brandednya di kamar. Namun, di sana sudah ada petugas lain yang sedang memeriksa lemari. Maaf, Bu. Tas-tas ini terdaftar dibeli menggunakan kartu kredit korporat yang tagihannya macet. Ini barang bukti penggelapan. Kami sita. Petugas itu memasukkan tas Hermes, yang ternyata palsu, tapi tetap disita, dan guci Ibu Ratih ke dalam kotak plastik besar. Itu punya saya. Arga yang belikan. Ibu Ratih menangis, menarik-narik kotak itu. Betul, dibeli pakai uang curian. Lepaskan, Bu, atau kami panggil polisi wanita untuk menyeret Ibu keluar. Pada saat yang bersamaan, taksi Arga berhenti di depan gerbang. Arga turun dengan wajah lesu, hanya untuk melihat pemandangan kiamat kecil di rumahnya. Truk box, stiker segel merah, dan ibunya yang sedang berguling di lantai teras sambil memeluk kotak sepatu kosong. Bu, panggil Arga lirih. Ibu Ratih menoleh. Wajahnya berantakan, air mata dan ingus bercampur debu bangunan. Saat melihat Arga, dia tidak memeluk anaknya. Dia bangkit dan berlari menerjang Arga, memukuli dada anaknya dengan kepalan tangan bertubi-tubi. Kamu bohong. Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang kamu kaya. Kenapa rumah ini disita? Kenapa tas Ibu diambil? Kamu apakan uangnya, Arga? Dasar anak tak berguna. Arga tidak melawan. Dia membiarkan ibunya memukulnya. Rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa hancur di dalamnya. Di belakang Arga, Sasha berdiri mematung. Dia melihat apartemen mewah impiannya yang kini hanya berupa rumah bolong penuh debu dan stiker penyitaan. Dia melihat mertua idaman yang kini berubah menjadi nenek sihir gila harta. Sasha mundur perlahan. Dia melihat taksi yang belum pergi karena Arga belum bayar. Mas, panggil supir taksi. Bayar dulu, Mas. 70.000. Arga merogoh saku, menyerahkan 2 lembar uang terakhirnya. Harta terakhirnya di dunia. Saat Arga berbalik lagi, Sasha sudah tidak ada. Wanita itu kabur, lari terbirit-birit tanpa alas kaki menyusuri trotoar panas menteng, meninggalkan Arga sendirian bersama ibunya yang histeris dan rumah yang bukan lagi miliknya. Arga jatuh berlutut di aspal. Di hadapannya, stiker merah disita tertempel miring di pintu gerbang, seolah mengejeknya. 60 menit yang lalu, dia adalah raja. Sekarang, dia hanyalah debu di bawah sepatu hak tinggi Kiandra. 2 minggu setelah hari kiamat, di Hotel Mulia, nasib 2 parasit yang kehilangan inangnya mulai membusuk di sudut-sudut kota Jakarta yang berbeda. Tidak ada lagi lampu sorot, tidak ada lagi champagne, hanya ada realitas yang menggigit tulang. Sasha duduk gelisah di kursi plastik keras di ruang tunggu, sebuah perusahaan digital agensi ruko kelas 3 di kawasan Jakarta Barat. AC di ruangan itu mati, digantikan oleh kipas angin dinding yang berputar lambat, menyebarkan debu halus ke wajahnya. Dia mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah agak kusam, salah satu dari sedikit pakaian yang berhasil dia selamatkan di koper kecilnya saat kabur dari Menteng. Riasannya tebal, berusaha menutupi lingkaran hitam di bawah mata dan kulit yang mulai kusam karena stres dan makanan murah. Sasha Amira, panggil seorang staf HRD wanita dengan nada malas. Sasha langsung berdiri, memaksakan senyum profesional yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Arga. Dia masuk ke ruangan wawancara yang sempit. Di sana, seorang manajer pria berwajah berminyak sedang membolak-balik CV-nya. Duduk, perintah pria itu tanpa menatap. Terima kasih, Pak.
Seperti yang Bapak lihat di CV, saya punya pengalaman sebagai CMO di Lumina Tech. Saya berhasil menaikkan brand awareness sebesar 300% dalam. Ya, saya baca, potong si manajer. Dia akhirnya menatap Sasha, lalu terkekeh sinis. Dia memutar layar laptopnya ke arah Sasha. Di layar itu terbuka halaman pencarian Google. Kata kuncinya, Sasha Amira Lumina. Hasil teratas bukanlah profil LinkedIn yang membanggakan, melainkan deretan berita utama media online dan utas viral di Twitter, X. Viral, sosok CMO pelakor di balik skandal penggelapan 3,5 miliar Lumina Tech. Daftar hitam HRD, hati-hati merekrut wanita ini, diduga terlibat fraud korporasi. Video detik-detik Sasha Amira diusir dari panggung RUPS. Wajah Sasha memucat. Dia mengira berita itu sudah mereda. Dia lupa, jejak digital adalah tato permanen di jidat karirnya. Mbak Sasha, ujar manajer itu sambil menyandarkan punggungnya santai. Anda pikir kami tidak melakukan background check? Industri ini sempit. Nama Anda sudah masuk blacklist asosiasi. Tidak ada perusahaan waras yang mau mempekerjakan orang yang punya rekam jejak fraud dan skandal moral seberat ini. Itu semua salah paham. Pak, saya dijebak. Saya cuma korban. Sasha mencoba membela diri, suaranya bergetar. Korban kok pakai uang perusahaan buat sewa penthouse? Cibir si manajer. Dengar ya, kami memanggil Anda ke sini bukan untuk merekrut. Kami cuma penasaran ingin lihat wajah asli, sang legenda, ini. Dan ternyata, biasa saja ya tanpa barang branded. Manajer itu menutup map CV Sasha dan mendorongnya ke tepi meja sampai jatuh ke lantai. Silakan keluar. Pintu di sebelah sana. Sasha memungut CV-nya dengan tangan gemetar, menahan air mata penghinaan. Dia keluar dari ruko itu dengan langkah gontai. Matahari siang membakar kulitnya. Dia lapar. Dompetnya tipis. Dia berjalan menuju sebuah toko gadai kecil di seberang jalan. Ini adalah langkah terakhir. Dia mengeluarkan tas tangan kecil yang dibawanya saat kabur. Tas yang dia yakini asli karena dibelikan Arga di awal hubungan mereka. Mau gadai ini, Bang? Chanel. Asli, katanya pada penjaga loket di balik tralis besi. Penjaga itu mengambil tas tersebut, memandangnya sekilas dengan kaca pembesar, lalu mendengus tertawa. Dia melempar tas itu kembali lewat lubang loket. KW super, Neng. Kulit sintetis. Jahitannya kasar. Paling harganya cuma 300.000 di Mangga 2. Saya nggak terima barang palsu. Dunia Sasha runtuh. Arga bahkan membohonginya soal tas itu. Selama ini dia bangga menenteng sampah. Tolonglah, Bang 50.000 aja. Buat makan, Sasha memohon, harga dirinya sudah hilang ditelan lapar. 20.000. Ambil atau pergi. Sasha mengambil uang 20.000 rupiah yang kumal itu. Dia berjalan keluar, membeli nasi bungkus di warteg pinggir jalan, dan memakannya sambil menangis di trotoar berdebu. Dia sadar, dia bukan lagi wanita karir. Dia hanyalah parasit yang mati perlahan karena tidak punya inang lagi. Sementara itu, di sebuah gang sempit di pinggiran bantaran Sungai Ciliwung, kondisi Arga Pradana jauh lebih menyedihkan. Mantan CEO itu kini tinggal di sebuah kontrakan petakan seluas 3x4 meter. Atapnya seng berkarat yang membuat suhu ruangan terasa seperti oven di siang hari. Dindingnya lembab, berjamur, dan catnya mengelupas. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang suaranya berisik seperti mesin traktor. Arga duduk di kasur busa tipis di lantai, bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek boxer yang sudah longgar. Tubuhnya kurus, rambutnya gondrong tak terurus, dan jenggot kasar tumbuh liar di wajahnya. Di sudut ruangan, Ibu Ratih terbaring lemah. Batuknya terdengar kering dan menyakitkan. Arga, obat ibu habis. Rintih Ibu Ratih. Dada ibu sesak. Beliin oksigen kaleng, ga? Pakai uang apa, Bu? Sahut Arga kasar, tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar ponsel retaknya, ponsel murahan yang dia beli bekas setelah ponsel mahalnya rusak total. Kamu kan laki-laki. Usaha dong. Masa tega lihat ibumu mati pelan-pelan begini? Ibu Ratih mulai menangis lagi.
Tangisan yang kini terdengar seperti rengekan bayi tua yang menyebalkan di telinga Arga. Coba telepon teman-temanmu yang kaya itu. Si Jerry, si Budi, mereka kan dulu sering kamu traktir. Sudah, Bu, sudah aku coba 100 kali. Arga membanting ponselnya ke kasur. Nomorku diblokir semua. Jerry bilang dia nggak kenal penipu. Budi malah ngirim screenshot berita pemecatanku sambil ketawa. Arga menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Dia sudah mencoba melamar kerja menjadi staf biasa, bahkan menjadi pengemudi ojek online. Tapi akunnya ditolak karena nicknya ditandai dalam daftar hitam perbankan, Bay Checking Slick, akibat utang kartu kredit macet yang ditinggalkan Kiandra atas namanya. Dia terjebak. Tidak bisa pinjam uang, tidak bisa kredit motor, tidak bisa melamar kerja formal. Arga mengambil ponselnya lagi, membuka Instagram menggunakan akun palsu. Jari jempolnya secara otomatis mengetik nama yang menjadi obsesi dan mimpi buruknya, Kiandra Abimanyu. Profil itu tidak digembok. Postingan terbaru-baru diunggah 1 jam yang lalu. Foto Kiandra sedang duduk di kursi pesawat first class, memegang gelas champagne. Dia mengenakan blazer putih yang sama dengan yang dia pakai saat mengusir Arga. Captionnya singkat namun menusuk, Business Trip to Zurich. Meeting new partners for Vinova. Goodbye toxic past. Hello bright future. Women in tech independent. Di kolom komentar, ribuan orang memuja-muji. Ini baru Queen. Cantik, pinter, kaya. Mantan suaminya pasti nyesel seumur hidup. Buang sampah pada tempatnya ya, Kak Kia. Arga membaca komentar-komentar itu dengan mata perih. Setiap kata adalah pisau yang mengiris sisa-sisa egonya. Zurich. Gumam Arga. Dulu, dia yang bermimpi mengajak Kiandra ke Swiss. Sekarang, Kiandra pergi ke sana untuk menandatangani kontrak miliaran. Sementara dia di sini, menghitung recehan di kaleng bekas biskuit untuk membeli obat batuk generik. Gah, panas. Kipasnya kencangin. Teriak Ibu Ratih lagi. Arga menatap ibunya dengan tatapan kosong. Wanita yang dulu memaksanya menceraikan Kiandra, wanita yang selalu meremehkan menantunya. Ini semua gara-gara ibu, bisik Arga dingin. Apa? Ibu Ratih terbelalak. Kamu nyalahin ibu? Kalau ibu nggak serakah minta tas, minta renovasi, minta gaya hidup mewah, mungkin aku nggak akan korupsi uang kantor. Mungkin aku masih jadi CEO. Mungkin aku masih punya istri yang ternyata miliarder. Arga tertawa, tawa yang terdengar gila dan putus asa. Kita pantas dapat ini, Bu. Kita berdua adalah sampah yang dibuang dari istana. Di luar, hujan mulai turun. Suara rintik air memukul atap seng terdengar bising, menutupi suara tangisan Ibu Ratih dan tawa hampa Arga. Air hujan mulai merembes masuk dari celah atap, menetes tepat di atas kepala Arga. Dia tidak bergeser. Dia membiarkan air kotor itu membasahi wajahnya, berharap itu bisa membasuh penyesalannya. Tapi dia tahu, tidak ada air yang cukup suci untuk membersihkan noda kebodohannya. Di layar ponsel yang masih menyala, foto Kiandra tetap tersenyum. Senyum pemenang yang abadi. 1 tahun kemudian, Jakarta telah berubah. Gedung pencakar langit baru telah selesai dibangun di jantung kawasan SCBD, menjulang lebih tinggi daripada gedung-gedung di sekitarnya. Gedung itu dilapisi kaca temper hitam yang memantulkan awan, memberikan kesan misterius namun dominan. Di puncaknya, tidak ada lagi logo Luminatech. Logo itu telah diganti dengan inisial emas raksasa, K Corp. Di lantai 50, di dalam ruangan CEO yang luasnya setara dengan lapangan tenis, Kiandra Abimanyu berdiri menghadap jendela setinggi langit-langit. Dia memegang segelas Sauvignon Blanc dingin, menatap kota di bawah kakinya yang tampak seperti miniatur Lego. Dia bukan lagi istri rumahan yang mengenakan das tersutra. Dia adalah Ratu Midas baru Asia Tenggara. Hari ini adalah hari yang bersejarah. K Corp baru saja mengakuisisi kompetitor terbesarnya, Denit Ai, dan menyatukannya di bawah payung perusahaan induk yang Kiandra pimpin sendiri. Majalah Forbes tidak lagi memuat wajah Arga Pradana. Bulan ini, wajah Kiandra yang menghiasi sampul global dengan judul The Silent Matriarch, How Silence Built an Empire. Pintu ruangan diketuk pelan. Julian,
Pengacara setianya yang kini menjabat sebagai direktur hukum, masuk membawa tablet. Nona Kiandra, helikopter Anda sudah siap di helipad. Rapat dengan investor Arab Saudi di Bali dijadwalkan pukul 4 sore, lapor Julian. Terima kasih, Julian. Kiandra berbalik. Dia mengenakan gaun kerja Dior abu-abu yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Bagaimana dengan sampah-sampah masa lalu? Apakah ada gangguan? Julian tersenyum tipis, mengerti siapa yang dimaksud. Sasha Amira terlacak bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke pinggiran di Bekasi. Dia mencoba mengganti namanya, tapi rekam jejak digitalnya terlalu kuat. Dia hidup dari tip tamu mabuk. Bagus. Biarkan dia bernyanyi sampai suaranya habis, jawab Kiandra datar. Dan dia? Kiandra tidak perlu menyebut nama. Arga Pradana. Julian menghela napas, seolah nama itu mengotori lidahnya. Dia mencoba menerobos masuk ke lobi utama 10 menit yang lalu. Security menahannya. Dia berteriak-teriak ingin bertemu Anda. Dia membawa sebuah map lusuh. Katanya dia punya ide bisnis miliaran yang ingin dia ajukan sebagai proposal. Kiandra tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa emosi. Ide bisnis? Dari orang yang bahkan tidak bisa membedakan aset dan liabilitas? Menarik. Apakah Anda ingin saya mengusirnya lewat pintu belakang agar Anda tidak perlu melihatnya? Tawar Julian. Kiandra berpikir sejenak. Dia meletakkan gelas anggurnya di meja marmer hitam. Tidak. Saya akan lewat lobi depan. Saya ingin melihat sisa-sisa runtuhan itu dengan mata kepala sendiri. Anggap saja inspeksi terakhir. Kiandra berjalan keluar ruangan, diikuti Julian dan 4 pengawal pribadi. Lift pribadi membawanya turun dengan kecepatan tinggi, menelan lantai demi lantai yang memisahkan langit dari bumi. Pintu lift terbuka di lobi utama yang megah. Lantainya terbuat dari marmer Italia, dan di tengahnya terdapat air mancur artistik. Suasana lobi yang biasanya tenang mendadak riuh di dekat pintu masuk. Di sana, ditahan oleh 2 orang security berbadan besar, seorang pria kurus kering sedang meronta-ronta. Pria itu mengenakan kemeja yang kerahnya sudah kuning karena daki, celana bahan yang kepanjangan dan kotor di bagian bawah, serta sepatu pantofel yang solnya sudah menganga seperti mulut buaya lapar. Rambutnya tipis, wajahnya cekung, dan matanya liar. Itu adalah Arga Pradana, sang visioner masa depan, 1 tahun yang lalu. Lepaskan saya. Saya suami pemilik gedung ini. Saya Arga Pradana. Kalian gak tahu siapa saya? Teriak Arga, suaranya parau. Para karyawan dan tamu yang berlalu lalang menatapnya dengan jijik, beberapa berbisik sambil menutup hidung. Bau menyengat menguar dari tubuh Arga, bau keringat basi, rokok murah, dan keputusasaan. Saat Kiandra melangkah keluar dari lift, suasana mendadak hening. Para karyawan otomatis menyingkir, memberi jalan bagi sang ratu. Arga melihatnya. Matanya yang liar mendadak terkunci pada sosok anggun yang berjalan ke arahnya. Kia? Panggil Arga, suaranya bergetar. Dia berhenti meronta. Kia, sayang. Ini aku, Arga, Mas Arga. Kiandra berhenti tepat 3 meter di depan Arga. Jarak yang cukup aman dari bau busuk itu, namun cukup dekat untuk melihat kehancuran di mata mantannya. Kiandra melepas kacamata hitamnya perlahan. Dia menatap Arga dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapan yang sama seperti saat seseorang melihat bangkai tikus di jalan raya. Tanpa rasa benci, hanya rasa jijik higienis. Nona Kiandra, sela kepala security dengan gugup. Maaf, orang gila ini memaksa masuk. Kami akan segera membuangnya. Tunggu sebentar. Kiandra mengangkat tangan. Arga tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kuning. Lihat kan? Dia istriku. Dia masih peduli. Kia, tolong aku. Ibu meninggal minggu lalu. Kia. Di kontrakan. Nggak ada biaya rumah sakit. Aku sendirian sekarang. Aku punya proposal bagus. Kalau kamu kasih aku modal sedikit saja, aku janji bakal balikin berkali-kali lipat. Kita bisa mulai lagi dari nol, Kia. Demi masa lalu. Arga menyodorkan map lusuh yang penuh noda minyak goreng itu ke arah Kiandra.
Kiandra tidak bergerak. Dia tidak mengambil map itu. Masa lalu? Ulang Kiandra pelan. Iya, masa lalu kita yang indah. Aku tahu aku salah. Tapi manusia kan tempatnya salah. Kamu pasti sudah memaafkan aku, kan? Kamu kan wanita baik. Arga memelas, air mata buaya mulai menggenang di matanya. Kiandra menatap Julian, lalu kembali menatap Arga. Kamu salah, Arga. Kiandra yang wanita baik, itu sudah mati. Kamu yang membunuhnya malam itu di tengah hujan. Kiandra melangkah maju 1 langkah. Dan soal ibumu, turut berduka cita. Tapi bukankah itu yang dia inginkan? Dia selalu bilang ingin mati dengan tenang tanpa beban menantu yang tidak berguna. Sekarang dia sudah tenang. Dan kamu mendapatkan apa yang selalu kamu cari. Kebebasan dari istri yang membosankan. Kia, jangan begini, aku lapar. Kia, beneran lapar? Arga mulai menangis sungguhan, harga dirinya sudah rata dengan tanah. Dia mencoba berlutut, hendak mencium sepatu Dior Kiandra. Kiandra mundur selangkah dengan cepat, menghindari sentuhan tangan kotor itu. Julian, panggil Kiandra dingin. Ya, Nona. Di saku jas orang ini, Kiandra menunjuk saku kemeja Arga yang robek. Ada uang 2.000 rupiah. Saya melihatnya menyembul tadi. Arga bingung. Maksudnya? Itu aset terakhirmu, Arga. Jaga baik-baik. Karena mulai detik ini, jika kamu berani menampakkan wajahmu dalam radius 100 meter dari gedung ini atau rumah saya akan pastikan kamu dipenjara atas tuduhan penggelapan yang dulu saya pending. Ingat, kasus itu belum kedaluarsa. Wajah Arga memucat. Ancaman penjara masih menghantuinya. Kiandra memakai kembali kacamata hitamnya. Buang dia. Jauh-jauh. Siap, Nona. 2 security itu menyeret Arga yang berteriak-teriak histeris, membawanya keluar dari lobi ber-AC menuju panas terik aspal Jakarta. Pintu kaca otomatis tertutup, meredam suara teriakan Arga menjadi bisikan tak berarti. Kiandra tidak menoleh lagi. Dia berjalan tegak menuju pintu keluar VVIP di mana mobil mewahnya sudah menunggu. Di dalam mobil yang hening dan nyaman, Julian bertanya pelan. Apakah Anda merasa puas, Nona? Kiandra menatap keluar jendela, melihat kota Jakarta yang sibuk. Dia melihat orang-orang berlari mengejar mimpi, mengejar uang, mengejar status. Dia teringat masa lalunya. 5 tahun berpura-pura bodoh. 5 tahun menahan diri. 5 tahun menjadi silent majority dalam rumah tangganya sendiri. Puas? Gumam Kiandra. Dia mengambil ponselnya, membuka aplikasi saham. Nilai perusahaan K-Corp baru saja naik 15% siang ini. Kekayaannya bertambah ratusan miliar dalam waktu dia berjalan dari lift ke mobil. Kepuasan adalah emosi untuk orang biasa. Julian, jawab Kiandra sambil menutup ponselnya. Bagi saya, ini bukan soal kepuasan. Ini soal keseimbangan neraca. Utang sudah dibayar lunas. Aset bermasalah sudah dihapus bukukan, Uritov. Sekarang, pembukuan sudah bersih. Kiandra tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus. Senyum seorang penguasa yang duduk nyaman di tahta mutlaknya, tanpa ada lagi parasit yang menggerogoti kakinya. Jalan, Pak Sopir. Jangan melihat ke kaca spion. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan, meninggalkan debu dan masa lalu di belakang, menuju masa depan yang sepenuhnya milik sang ratu. Tama.